Jamur Lingzi yang besar sekali. Sekarang bisa ditukar dengan banyak makanan. Adik-adik seperguruan bisa diselamatkan. Tolong. Istana Kristal. Ada alat sihir yang bisa menyemprotkan air sendiri. Apakah ini gua dunia peri yang legendaris? Aku, Su Qingyao, telah mencapai pencerahan dan menjadi peri. Kenapa kamu masuk ke sini dengan pakaian seperti itu? Anak muda sekarang demi menarik perhatian. Benar-benar berani memakai pakaian apa saja. Aku, Qingyao, secara tidak sengaja masuk ke istana peri. Mengganggu Tuan Peri, mohon Tuan Peri memaafkan. Apa yang terjadi dengan agen ini? Kenapa mencari pelayan baru malah mendapatkan seorang aktor? Setiap kata memanggil Tuan Peri. Apakah ini yang dia maksud dengan layanan imersif? Agen tidak memberitahumu? Datang ke Cloud Top Manor sebagai pelayan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan. Sebagai pelayan, jika bisa membuat peri senang, mungkin bisa mendapatkan hadiah untuk dibawa pulang kepada guru. Dan juga adik-adik seperguruan. Baiklah, ikut aku masuk dulu. Apakah ada peri yang berbuat salah dan dikurung di sini? Dikurung di ruangan ini. Ini disebut gramofon, digunakan untuk memutar musik. Kamu ini dari hutan belantara mana? Pergi mandi dulu. Ganti pakaianmu. Pakaian yang kompang-camping ini seperti apa? Mempengaruhi citra Manor. Kain ini lembut dan tipis. Dikatakan sebagai persembahan kerajaan pun tidak berlebihan. Ternyata diberikan begitu saja kepada pelayan. Peri memang luar biasa. Su Qingyao, ini adalah ujian percobaanmu. Sebelum gelap hari ini, kamu harus menyapu bersih daun-daun yang gugur di seluruh halaman. Pindahkan pot bunga batu ke tempat yang ditentukan. Dan bersihkan semua kaca di koridor lantai 1 hingga 3. Jika kamu merasa tidak bisa melakukannya, sekarang kamu bisa pergi. Manor kami tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Tuan Peri, jangan khawatir. Hal kecil ini serahkan pada saya. Tidak akan membuat Tuan Peri kecewa. Gadis ini terlihat lemah, mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat sambil menangis. Ini semua kamu yang lakukan? Saya sudah selesai membersihkan halaman. Silakan Tuan Peri memeriksa. Zhang Ma, ini bagaimana mungkin? Dia hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan begitu banyak pekerjaan. Bagus, bagus. Karena kamu lulus ujian, mulai hari ini kamu resmi diterima. Jangan panggil Tuan Peri lagi. Panggil aku Zhang Ma saja. Makanan di istana peri ternyata begitu melimpah. Daging ini terlihat lebih lezat daripada saat makan di tahun baru. Tidak baik. Air ini beracun. Air beracun hitam yang berbuih ini pasti sangat beracun. Kamu sedang apa? Kola saya. Apa yang terjadi? Ribut sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Zhang Ma, yang baru datang ini gila. Dia merebut kola saya dan meremasnya seperti ini. Gadis ini kelihatannya lemah seperti ditiup angin saja jatuh. Kenapa tenaganya begitu besar? Bahkan bisa meremas kaleng aluminium dengan satu tangan. Zhang Ma, orang ini hampir minum air beracun. Sudah saya cegah tepat waktu. Racun sudah dihancurkan. Air beracun apa? Itu adalah kola, minuman, untuk diminum. Untuk diminum? Lalu kenapa ada gelembung hitam yang keluar? Mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Itu adalah minuman berkarbonasi. Ada gas di dalamnya. Jika diguncang atau jatuh ke tanah, akan seperti itu. Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Saya ceroboh, merusak barang berharga istana peri. Saya bersedia mengganti. Sudahlah, hanya satu kaleng kola. Tidak berharga banyak. Lain kali jangan ceroboh seperti ini. Ya Tuhan, apakah perut gadis ini adalah lubang tanpa dasar? Ini sudah mangkuk nasi ke-8 kan? Masih ada 3 piring babi kecap, 2 keranjang bakpao. Porsi makan ini lebih banyak daripada 3 pria kuat digabungkan. Ya, adik-adik seperguruan, kalian pasti masih kelaparan sekarang. Qingyao malah makan makanan peri yang enak di sini. Kalau kalian juga bisa makan, pasti bagus. Jangan buang. Ada apa? Ini semua adalah makanan sisa. Di Manor tidak menyimpan makanan sisa semalaman. Tidak bisa, saya belum kenyang. Bisakah ini diberikan kepada saya? Saya punya nafsu makan besar. Makanan enak seperti ini dibuang akan sia-sia. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Tidak akan dibuang. Semua untukmu. Saya akan mencari kotak makan untuk membantumu membungkusnya. Terima kasih banyak Zhang Ma atas kebaikanmu. Begitu banyak makanan. Guru pasti akan sangat senang melihatnya. Jika lubang pohon bisa mengirimku kembali. Kalau begitu, di kuil akan ada makanan. Aku kembali. Aku benar-benar kembali.
Ini adalah beras berkualitas tinggi. Dan juga bakpao daging. Qing Yao, kamu sebenarnya pergi kemana? Sebenarnya, dari mana asalnya? Guru, jangan tanya lagi. Cepat makan, bakpao ini sangat harum. Katakan yang sebenarnya kepada guru. Apakah kamu turun gunung untuk mencuri harta benda warga di bawah gunung? Tidak, Guru. Saya benar-benar tidak mencuri atau merampas. Dari mana asalnya? Kamu baru turun gunung setengah jam. Kemana kamu bisa mendapatkan begitu banyak barang bagus? Mengapa memberimu hadiah tanpa alasan? Sebanyak ini makanan dan kotak kaca yang sangat berharga? Ini pasti ulah para penyihir jahat di bawah gunung. Atau jebakan yang dipasang oleh para penjahat. Guru, bukan tanpa alasan. Para dewa di sana sangat baik hati. Makanan ini saya dapatkan setelah membantu mereka membersihkan halaman. Kamu cukup tampan. Jika para penjahat itu tertarik padamu, atau ingin memanfaatkan kekuatanmu untuk berbuat jahat, bagaimana kamu akan menghadapinya? Guru, saya tahu Anda khawatir tentang keselamatan saya. Tapi Anda tahu kemampuan bela diri saya. Apa gunanya menyapu dengan cepat? Jika bertemu penjahat bersenjata, kamu hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Guru, istana dewa sangat damai. Tidak perlu saya menggunakan kekuatan. Tapi kemampuan saya tidak berkurang. Guru, lihatlah. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Dan kuil hampir tidak bisa bertahan. Adik-adik masih dalam masa pertumbuhan. Saya tidak tega melihat mereka terus kelaparan. Mohon guru mengizinkan. Baiklah. Karena kamu bersikeras ingin pergi, saya tidak akan menghalangimu. Tapi ini adalah tempat yang tidak dikenal. Ingatlah untuk berhati-hati dalam segala hal. Jangan terlalu berani. Jika menghadapi bahaya, segera melarikan diri. Keselamatan adalah yang utama. Ini adalah jimat keselamatan yang saya gambar di masa lalu. Kenakanlah sebagai kenang-kenangan. Saya akan mematuhi. Guru, adik-adik, tunggu saya. Saya pasti akan bekerja keras di Istana Dewa. Menghasilkan lebih banyak makanan, membangun kembali kuil Qingyun. Tuan rumah memberikan begitu banyak makanan. Saya harus bekerja lebih keras untuk membalas kebaikan tuan rumah. Dewa telah menunjukkan keajaiban. Terima kasih kepada dewa yang telah merawat saya. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Qing Yao, kemarilah. Ini khusus untuk memanaskan makanan. Perhatikan, saya akan mengajarkan cara menggunakannya. Zhang Ma, ini adalah tungku alkimia. Tungku alkimia apa? Ini adalah microwave? Berbahaya, Zhang Ma. Ini hanya mesin untuk memanaskan makanan. Sangat aman. Lihat, apakah meledak? Alat dewa memang hebat. Ini adalah mesin cuci. Nanti gunakan ini untuk mencuci spray dan selimut. Tekan di sini saja. Tidak baik. Apakah ada orang terjebak di dalam? Orang apa? Buka. Orang di dalam? Jangan panik. Saya akan menyelamatkanmu. Bagaimana cara membelah alat ini? Zhang Ma, dia mengangkat mesin cuci itu. Cepat turunkan. Oh, Tuhan, tidak ada orang di dalam. Itu adalah mesin yang sedang mengeringkan pakaian. Tidak ada orang? Jadi suara gemuruh keras itu apa? Turunkan itu. Lihat sendiri ke dalam. Ternyata alat cuci dewa suaranya begitu keras. Saya pikir ada dewa yang sial terjebak di dalam. Qing Yao, sebenarnya kamu berasal dari hutan belantara mana? Bagaimana bisa tidak pernah melihat mesin cuci? Pasti banyak menderita di kampung halaman dulu. Kampung halaman saya miskin, tidak pernah melihat alat seperti ini. Baiklah, karena sudah datang ke Yunding Manor, maka pelajari hal-hal ini perlahan-lahan. Barang ini terlalu berat. Kita berempat mengangkatnya dengan susah payah. Bisa-bisa kita kelelahan setengah mati. Kakak-kakak sekalian, apakah lemari ini harus dipindahkan ke atas? Biarkan saya melakukannya. Kamu? Jangan bercanda, gadis kecil. Ini adalah kayu solid. Bisa membuat tulangmu patah. Jangan khawatir, saya sangat kuat. Astaga. Apakah ini masih manusia? Yo, gadis baru yang datang. Apakah kamu ingin merebut pekerjaan orang lain? Kakak ini, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya khawatir semua orang sibuk, jadi saya ingin membantu. Saya akan pergi sekarang. Jangan terus-menerus menyebut diri sebagai pelayan. Sekarang sudah zaman apa? Saya dipanggil Wang Jie. Membersihkan lantai koridor adalah pekerjaan saya. Kamu bekerja begitu keras, jadi saya terlihat seperti tidak punya kerjaan ya. Saya hanya ingin bekerja lebih banyak, membalas kebaikan tuan rumah. Baiklah, jangan mengganggu di sini. Pergi ke dapur dan bantu Li Jie mencuci sayuran. Zhang Ma, apa sebenarnya latar belakang Su Qing Yao yang baru datang itu? Bekerja seolah-olah tidak peduli dengan nyawa, merebut semua pekerjaan. Saya sudah bertanya padanya, katanya berasal dari pegunungan. Keluarganya miskin sampai tidak punya makanan untuk dimakan. Dia keluar sendirian, masih harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya, melarikan diri dari kemiskinan. Masih harus menghidupi seluruh keluarga. Iya, anak itu bisa menangis saat melihat nasi putih. Dia orang yang malang. Gadis ini sangat mirip dengan saya. Saat kampung halaman saya mengalami kelaparan dulu, agar adik-adiknya bisa bertahan hidup, dia berebut melakukan pekerjaan apapun, takut diusir.
kamu gadis bodoh? Begitu banyak barang? Kamu tidak menggunakan kereta dorong? Benarkah kamu menganggap tubuhmu sekuat besi? Tidak apa-apa. Saya kuat. Bekerja dengan cepat. Gunakan ini. Isi penuh dan dorong bersama-sama. Terima kasih, Kak Wang. Ambil ini. Bakpao daging baru keluar dari kukusan pagi ini. Ada 5 buah. Saya tidak bisa menghabiskannya. Cepatlah makan. Kak Wang, jangan panggil. Cepat makan. Setelah kenyang baru punya tenaga untuk bekerja. Terima kasih, Kak Wang. Anda orang yang sangat baik. Qing Yao, saya lihat kamu akhir-akhir ini tidak membuat banyak lelucon. Namun, kamu cukup cepat berkembang. Itu karena Kak Wang mengajar dengan baik. Saya tahu yang menyala sendiri adalah lampu listrik. Yang mengeluarkan air disebut keran. Halo, Bu. Ada apa? Apa? Xiaobao demam. Suhu tubuhnya mencapai 39 derajat. Sudah minum obat? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan kesalahan ini? Memecahkan barang berharga milik tuan rumah. Di tempat kami, itu bisa membuat seseorang dipukuli dan dijual. Kak Wang selalu merawat saya. Anaknya juga sedang sakit. Jika diusir, bagaimana bisa hidup? Ibu Zhang, itu saya yang melakukannya. Kamu yang melakukannya? Apakah kamu tahu ini adalah vas favorit Tuan Lu? Gadis bodoh ini, jelas-jelas saya yang menjatuhkannya. Mengapa dia mengambil semua kesalahan? Saya tahu saya salah. Saya tidak sengaja menyentuh vas saat membersihkan rak buku. Mohon Ibu Zhang menghukum saya. Saya bersedia menggunakan semua gaji saya untuk mengganti rugi. Bahkan jika kamu dijual, kamu tetap tidak bisa membayar. Ibu Zhang, saya yang memecahkannya. Sebenarnya siapa? Saya menerima telepon dari rumah. Saya merasa cemas. Saat berbalik, saya tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak ada hubungannya dengan Qing Yao. Dia hanya gadis bodoh yang mengambil kesalahan. Tidak, Ibu Zhang. Saya yang memecahkannya. Kak Wang tidak menyentuh vas. Berapa gaji kamu sebulan? Kamu sanggup ganti vas ini? Ini saya yang melakukannya. Saya akan menanggungnya sendiri. Kak Wang, saya tahu. Keluargamu juga tidak mudah. Tidak bisa tidak bekerja. Ibu Zhang, Anda bisa memukul atau memarahi saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak mengusir Kak Wang. Kedua orang ini satu lebih bodoh dari yang lain. Kak Wang biasanya galak. Tetapi pada saat-saat penting dia bertanggung jawab. Qing Yao adalah anak yang jujur. Sudahlah, jangan bertengkar. Membuat saya sakit kepala. Qing Yao, kamu pikir perasaanmu aku tidak tahu? Ya, kamu masih 2 langkah dari vas. Bagaimana mungkin kamu bisa menjatuhkannya? Kak Wang, vas ini adalah barang kesayangan Tuan Lu. Saya tidak bisa menyembunyikan hal ini. Hanya bisa melaporkan dengan jujur. Mengenai bagaimana hukuman, tergantung pada keputusan Tuan Lu. Nyonya, kenapa Anda datang? Kedua orang ini tidak sengaja memecahkan vas milik Tuan Tua. Saya sudah mendengarkan di koridor cukup lama. Hanya sebuah barang. Sudahlah, pecah ya pecah. Nyonya, bagaimana bisa begitu berharga? Semahal apapun, barang tidak lebih berharga daripada hati manusia. Nyonya dari keluarga dewa ini lebih baik hati daripada bodhisattva. Terima kasih, Nyonya. Kak Wang, kamu berdarah. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Ini adalah obat luka khusus dari kampung halaman saya. Sangat efektif untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Kak Wang, tahan sedikit. Ini sudah menghentikan pendarahan dan sama sekali tidak sakit. Apakah bubuk obat ini adalah obat dewa yang diberikan oleh dewa? Ini adalah ramuan yang saya ambil dari gunung belakang kampung halaman saya. Saya menggilingnya sendiri. Tidak berharga, tetapi efektif. Kak Wang, jangan menyentuh air beberapa hari ini. Besok sudah bisa bergerak. Saya baru saja menerima pesan dari ibu saya. Katanya anak saya demam lebih parah. Saya harus pulang untuk melihatnya. Kak Wang, cepatlah pulang. Di sini ada saya. Bagaimana bisa? Sebenarnya ini adalah kesalahan saya. Kak Wang, anak sakit adalah masalah besar. Tidak bisa ditunda. Ini juga adalah kantong ramuan yang saya buat sendiri. Letakkan di samping tempat tidur anakmu. Mungkin berguna untuk penyakitnya. Qing Yao, terima kasih. Kak Wang, kamu selalu merawat saya. Mengatakan hal ini membuat kita merasa asing. Qing Yao, kakak mengingat kebaikanmu. Kalian lihat kemarin ada luka yang dalam. Gadis Su Qing Yao mengoleskan sedikit obat itu padaku. Obat luka yang dia miliki. Hari ini sudah mengeras. Bahkan, bekas luka tidak terlalu terlihat. Dan, kantong aroma yang dia berikan kepada saya diletakkan di samping tempat tidur anak saya. Anak saya tidak lama kemudian langsung turun demamnya. Benarkah begitu ajaib? Beberapa hari yang lalu saya memotong sayuran dan melukai tangan saya. Sudah beberapa hari menggunakan plester. Masih sakit. Kak Wang, apakah gadis itu memiliki obat lain? Bahuku sangat sakit saat cuaca hujan. Tidak tahu apakah dia bisa menyembuhkannya. Tanyakan padanya, ramuan ini benar-benar ajaib. Qing Yao, berkat kantong aroma kamu, penyakit anak saya segera sembuh. Ini adalah kue kesemek buatan rumah saya. Bawa untuk kamu coba. Terima kasih, Kak Wang. Kalau tidak ada apa-apa, saya akan pergi bekerja dulu. Qing Yao, hari ini matahari cerah. Ikut saya ke ruang penyimpanan. Keluarkan lukisan dan kaligrafi Tuan Lu untuk dijemur. Hilangkan bau lembab. Sudah datang. Ini apa yang terjadi? Selesai. Semuanya selesai.
Ini adalah karya hasil jerih payah Tuan Tua selama lebih dari setengah hidupnya. Jika Tuan Lu melihat ini, saya sebagai pengurus rumah tangga akan berakhir. Menyalin lukisan dan kaligrafi ini tidak sulit. Tidak bisa, saya harus segera menelepon Master Lee. Dia adalah ahli restorasi lukisan dan kaligrafi. Pasti ada cara untuk memulihkannya. Master Lee, saya adalah pengurus rumah tangga di Yunding Manor. Kami memiliki 1 kotak lukisan dan kaligrafi Tuan Lu yang rusak parah oleh serangga. Ingin meminta Anda segera datang untuk memperbaikinya. Jiang Ma, bukan saya tidak mau membantu. Jadwal saya sudah penuh hingga tahun depan. Takutnya sulit untuk membagi waktu. Master Lee, lukisan dan kaligrafi ini tidak bisa menunggu setahun. Saya menawarkan 100.000. Apakah Anda bisa memprioritaskan kami? Tolong bantu kami memperbaiki lukisan dan kaligrafi ini terlebih dahulu. 200.000. Jiang Ma, ini benar-benar bukan masalah uang. Aturan tidak bisa dilanggar. Uang bukan masalah, Master Lee. Selama Anda bisa memperbaikinya, berapapun biayanya, saya akan bayar. Ini, Jiang Ma, saya paling cepat hanya bisa janji mulai 6 bulan lebih awal. Dan tidak mungkin sepenuhnya memulihkan ke bentuk aslinya. Tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. 200.000. Xiang Qingyao pasti berbicara tentang 200.000 keping tembaga. Ya Tuhan, 200.000 keping tembaga bisa membeli berapa banyak makanan? Saya akan menumpuknya di aula utama King Yun Temple hingga tidak ada tempat untuk berdiri. Zhang Ma biasanya sangat baik kepada saya. Saya seharusnya membantunya. Lagi pula, jika saya berhasil membantunya menyelesaikan ini, bahkan jika dia memberi saya beberapa keping tembaga, itu sudah cukup untuk guru dan mereka makan enak. Zhang Ma, Qingyao, kamu keluar dulu. Biarkan saya sendiri. Zhang Ma, jangan cari Master Lee lagi. Serahkan pekerjaan ini kepada saya. Apa yang kamu katakan? Serahkan kepadamu? Ya, serahkan kepada saya. Sejak kecil saya menyalin kitab suci, menyalin lukisan dan kaligrafi. Teknik sapuan kuas pada lukisan dan kaligrafi Tuan Tua, saya bisa mengingatnya hanya dengan melihat sekali. Saya bisa meniru lukisan dan kaligrafi Tuan Tua. Saya jamin dia tidak akan bisa membedakannya. Qingyao, jangan karena ingin membantu, kamu mengambil pekerjaan yang sulit ini. Zhang Ma, saya bisa meniru 1:1. Saya jamin dalam 3 hari saya bisa menggambar lukisan dan kaligrafi yang sama persis. Kamu semakin berbicara semakin tidak masuk akal. Lukisan dan kaligrafi Tuan Tua itu semua punya gaya khasnya sendiri. Kamu bisa menyalin yang sama persis dalam 3 hari? Jangan mengaco di sini. Pergi lakukan pekerjaanmu. Zhang Ma, biarkan saya mencoba. Jika lukisannya tidak mirip, saya tidak akan mengambil uang sepeser pun. Saya akan segera berkemas dan pergi. Jika lukisannya mirip, bisakah Anda memberi saya sedikit uang untuk membeli makanan? Gadis ini meski sering bicara mengejutkan, tapi dia tidak pernah ragu dalam melakukan sesuatu. Sekarang mencari orang lain pasti sudah terlambat. Baik, saya akan percaya padamu kali ini. Apa yang kamu butuhkan? Saya akan segera menyuruh orang untuk membelinya. Semua barang sudah dibeli sesuai dengan yang kamu katakan. Su Qingyao, pekerjaan saya sebagai pengurus rumah tangga sepenuhnya bergantung padamu. Jangan sampai kamu mengecewakan. Zhang Ma, jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan. Gadis ini memegang pena dengan gaya. Kekuatan saat menulis? Mana mungkin seperti seorang pelayan yang melakukan pekerjaan kasar? Hampir lebih profesional daripada para master lukisan tradisional di televisi. Zhang Ma, lukisan pertama sudah selesai disalin. Silakan lihat. Ini benar-benar sama persis. Qingyao, kamu benar-benar luar biasa. Zhang Ma, untungnya saya tidak mengecewakan. Total 35 lukisan dan kaligrafi, semuanya sudah selesai disalin. Biarkan saya lihat. Biarkan saya lihat. Qingyao, keterampilanmu luar biasa. Tuan Lu bahkan jika menggunakan kaca pembesar, pasti tidak akan bisa melihat bahwa ini adalah salinan. Zhang Ma, saya telah menyelesaikan pekerjaan ini. Bisakah saya mendapatkan sedikit hadiah? Di rumah saya masih ada beberapa orang yang menunggu untuk makan. Tidak perlu banyak, hanya sedikit uang tembaga, cukup untuk membeli sedikit beras. Aneh, benar-benar aneh. Tuan Tua, apakah ada masalah dengan lukisan ini? Masalahnya lukisan ini memiliki masalah besar. Ini sama sekali bukan lukisan saya. Tuan Tua, saya pantas mati. Ruang penyimpanan ini terkena serangga. Lukisan asli Anda rusak. Ini adalah salinan dari pelayan baru, Su Qingyao. Meskipun lukisan ini bukan karya saya, tetapi orang yang melukis ini memiliki keterampilan jauh di atas saya. Lihatlah kekuatan goresan pena ini. Benar-benar alami. Cepat, panggil Su Qingyao ke sini. Kakek, Ibu, saya mendengar ada masalah dengan lukisan di ruang kerja. Jin Chen, cepat lihat. Lukisan ini luar biasa. Teknik goresan ini kuat dan memiliki makna yang dalam. Kakek, keterampilan melukis Anda semakin meningkat. Bukan saya. Ini adalah salinan dari seorang pelayan baru di manor kita. Pelayan, salinan, Tuan Lu, ini adalah Su Qingyao. Gadis kecil, lukisan ini benar-benar kamu yang buat Tuan Tua? Benar, ini adalah lukisan saya. Lukisan asli rusak, saya menyalin tanpa izin. Jika ada yang tidak tepat, mohon Tuan Tua berbesar hati memaafkan. Su Qingyao. Mulai hari ini, gaji pokokmu naik 10.000. Tidak perlu lagi melakukan pekerjaan fisik yang berat. Khusus bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan lukisan dan kaligrafi di ruang kerja kakek. 10.000? Itu berapa
berapa banyak mantau? Ya Tuhan, ini adalah kitab ajaib dengan huruf hidup yang legendaris. Qing Yao, kemari. Tuan, saya tidak sengaja mengintip kitab suci. Mohon maafkan saya, Tuan. Kitab ajaib apa? Ini disebut komputer. Duduklah, saya akan mengajarimu. Ini adalah alat untuk mengerjakan pekerjaan. Data dokumen ini, semua bisa disimpan di sini. Komputer? Jaringan? Saya sama sekali tidak mengerti istilah-istilah dewa ini. Apakah kamu ingin mencoba mengetik? Tidak. Benda ajaib seperti ini. Jika saya merusaknya, saya tidak akan bisa menebus kesalahan ini. Tidak apa-apa. Saya akan mengajarimu. Bergerak. Huruf di kitab suci bergerak. Bahkan, belum pernah melihat komputer. Seperti apa kehidupan gadis ini sebelumnya? Tuan Lu, ini adalah tes sore yang Anda minta untuk disiapkan oleh dapur. Benda putih dan lembut ini kelihatannya lebih enak 100 kali lipat daripada bakpao daging. Hari ini kamu belajar komputer dengan keras. Silakan makan kue. Terima kasih banyak, Tuan. Sangat enak. Tuan, benar-benar orang baik. Karena kamu penasaran dengan benda-benda ini. Nanti, saya akan perlahan-lahan mengajarimu tentang hal-hal baru ini. Qing Yao, pagi-pagi begini. Kenapa kamu tertawa bodoh? Bungkusan ini hampir rusak karena kamu menggosoknya. Kak Wang, hari ini adalah hari gajian, bukan? Ibu Zhang sudah bilang kemarin. Ya, gaji dibayarkan setiap tanggal 10. Kenapa? Gaji saya ditambah dengan hadiah Komaribu dari Tuan. Ini pasti jumlah yang sangat besar. Pasti bisa memenuhi beberapa kotak besar. Kotak besar apa? Sekarang semua dikirim ke kartu bank. Tapi kamu belum punya kartu, Ibu Zhang mungkin akan memberimu uang tunai. Uang tunai? Itu berarti perak dan koin tembaga. Gudang makanan di kuil akhirnya bisa terisi penuh. Guru juga tidak perlu, agar tidak perlu menghemat makanan lagi. Berbohong kepada kami bahwa dia sedang berpuasa. Setelah mendapatkan uang, beli seekor ayam betina tua dulu. Untuk menyehatkan guru, adik laki-laki dan adik perempuan seperguruan. Qing Yao, ini gaji bulan ini untukmu. Kenapa begitu ringan? Bahkan tidak perlu kantong kain. Hanya dibungkus dengan kertas tipis seperti ini. Ini bisa memuat berapa koin tembaga? Ibu Zhang, ini apa? Uang. Ini semua adalah gajimu. Uang? Bagaimana kertas bisa menjadi uang? Ini jelas kertas. Mengapa Tuhan mempermainkan saya seperti ini? Jalan hidup di Qingyun Guan benar-benar sudah habis, Ibu Zhang. Mohon belas kasihan Anda. Di rumah saya masih ada guru dan 2 saudara yang masih kecil. Mereka sudah beberapa hari tidak makan kenyang. Setiap hari saya bangun sebelum fajar. Baru berani istirahat di tengah malam, mencuci dan membersihkan di perkebunan, menyajikan teh dan melakukan pekerjaan kecil, tidak berani malas sedikit pun. Saya berusaha keras menyalin kaligrafi, menyelesaikan tugas, berharap bisa mendapatkan sedikit upah, menukar dengan makanan untuk menyelamatkan hidup mereka. Saya benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Qing Yao, anak baik. Jika ada keluhan, jika ada kesulitan, katakan dengan baik. Saya mendengarkan. Saya tidak meminta banyak. Saya tidak berani menerima uang kertas ini. Mohon kebaikan hati Anda. Berikan saya beberapa koin tembaga yang asli. Apa yang kamu katakan? Anak ini, bukankah? Ini semua uang kertas yang asli. Apakah gadis ini sudah gila? Diberi gaji setinggi ini masih tidak senang. Mohon. Meskipun hanya memberi sepotong kecil perak, atau menukarnya dengan setengah kantong beras kasar juga bisa. Asalkan bisa menyelamatkan nyawa. Saya akan menjadi sapi atau kuda di kehidupan berikutnya untuk membalasmu. Uang ini bisa membeli banyak beras. Ibu Zhang, Anda berbohong. Bagaimana kertas bekas bisa ditukar dengan makanan? Itu hanya tipu daya untuk menipu roh. Saya pikir bertemu dengan dewa bisa menyelamatkan Qingyun Guan. Ternyata semua ini palsu. Qing Yao, ada apa denganmu? Kenapa menangis seperti ini? Qing Yao belum pernah melihat uang kertas ini. Tidak percaya bisa membeli barang. Tuan Lu, cepatlah bujuk dia. Apa yang sebenarnya dia alami? Sampai-sampai dia hancur karena uang ini? Qing Chen, kamu belum pernah mengalami kelaparan. Saat melarikan diri dari kelaparan dulu, seteguk bubur encer bisa menukar nyawa seorang anak. Orang-orang yang sangat kelaparan itu bahkan memakan kulit pohon dan akar rumput. Akhirnya hanya bisa makan tanah guanyin. Akhirnya mati perlahan karena kelaparan. Qing Yao, dengarkan aku. Kami tidak membohongimu. Setiap tempat memiliki aturan yang berbeda. Di kampung halamanmu mungkin hanya mengenal emas dan perak. Tetapi di sini, kertas bekas yang kamu lihat ini adalah uang asli yang lebih berguna daripada perak. Benarkah? Kertas ini benar-benar bisa ditukar dengan beras? Tidak hanya bisa ditukar dengan beras, bisa ditukar dengan daging, bisa ditukar dengan pakaian, ditukar dengan semua yang bisa kamu pikirkan. Uang yang baru saja kamu buang bisa membeli banyak sekali beras. Tuhan tidak membohongi saya. Saya tidak membohongimu. Ibu Zhang akan segera membawamu untuk membeli beras. Kamu bisa melihatnya sendiri. Ibu Zhang akan membawamu sekarang. Ini. Apakah ini gudang makanan di istana? Tidak. Di istana juga tidak ada sebanyak ini. Semua ini adalah bahan makanan. Beli sebanyak yang kamu mau, asalkan kamu punya uang kertas. Lalu, bagaimana dengan daging ini?
juga bisa membeli sebanyak yang kamu mau. Tentu saja, daging, ikan, udang, selama kamu punya uang, bisa makan setiap hari. Bagaimana dengan beras ini? Beras sebanyak ini cukup untuk seluruh desa makan selama setahun. Jangan bilang setahun. Kamu ingin membeli 10 karung, 8 karung juga bisa. Selama kamu bisa membawanya, hari-hari ini benar-benar baik. Dulu bahkan tidak berani membayangkan. Beras ini ternyata tidak ada satupun kotoran. Butirannya penuh. Apakah ini beras yang bisa dimakan oleh orang biasa? Ibu Zhang, beras yang bagus ini berapa harganya? 3 yuan per jin. 3 yuan. Murah sekali. Kalau begitu, kita bisa makan beras yang bagus ini setiap hari. Yang jenis curah ini 2 per jin. 2 yuan. Tuan memberi saya lebih dari 20.000 yuan. Berapa banyak beras yang bisa dibeli? Lebih dari 10.000 jin. Cukup untuk kita dan warga desa di bawah gunung makan selama beberapa tahun. Ibu Zhang, apakah semua ini benar-benar bisa dibawa? Bisa. Dan ambil juga minyak di sana. Saya harus membawa sedikit daging pulang. Adik-adik masih dalam masa pertumbuhan. Paling perlu makan sedikit daging. Ibu Zhang, saya mau potongan daging babi ini. 1 jin sudah cukup. Hanya setengah jin. Tidak cukup untuk selai gigi. Beli lebih banyak. Beli 2 atau 3 jin. Tidak. 1 jin sudah cukup. Harus berhemat. Tidak boleh langsung dihabiskan semuanya. Guru, Chener, Linger, Xingyao tidak membohongi kalian. Uang dari dunia atas benar-benar bisa ditukar dengan makanan. Saya membawa banyak sekali makanan kembali. Kalian tidak perlu kelaparan lagi. Qingyun Temple, saya kembali. Guru, adik laki-laki, adik perempuan, saya kembali. Ini. Dewa dari dunia atas tidak membohongi saya. Saya bekerja di sana. Benar-benar mendapatkan banyak makanan. Akhirnya bisa bertahan hidup. Xingyao, kamu telah menderita. Sudah berapa tahun? Sebagai guru, saya hampir lupa seperti apa rasa nasi putih. Tidak hanya membuat semua orang kenyang. Saya juga harus menghasilkan lebih banyak uang. Saya ingin memperbaiki aula besar Qingyun Temple. Harus membuat Qingyun Temple kembali seperti dulu, Guru. Cepat makan. Daging ini sangat lezat. Saya pernah makan di Istana Dewa. Xingyao, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bukan karena kamu, Qingyun Temple kita mungkin tidak akan bertahan bulan ini. Saya tidak merasa menderita. Bekerja di Istana Dewa memang sedikit melelahkan. Tapi upah yang diberikan oleh Dewa banyak. Lihat, kali ini saya tidak hanya membawa makanan, juga membawa daging dan minyak. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Kamu sendirian di dunia yang tidak dikenal itu. Sebagai guru, hati saya selalu gelisah. Guru, jangan khawatir. Dunia itu memang memiliki banyak hal yang tidak saya mengerti. Tapi orang-orang di sana sangat baik. Saya kuat, bisa melakukan banyak pekerjaan. Mereka tidak akan menindas saya. Qingyun Temple dulu memang miskin, tapi juga masih bisa bertahan hidup sendiri. Saya, Su Qingyao, bersumpah kepada langit, karena langit memberi saya kesempatan untuk pergi ke dunia atas dan menghasilkan uang. Saya tidak bisa hanya puas dengan membuat semua orang kenyang. Saya harus menghasilkan uang dengan baik di Istana Dewa. Saya ingin membeli batu bata terbaik, memperbaiki aula besar Qingyun Temple, agar lebih megah dari sebelumnya. Saya ingin membeli benih terbaik, menanam kembali ladang dengan penuh tanaman pangan. Saya tidak salah bertanya kan? Di kuil rusak ini ternyata ada aroma daging. Xuanqin, pendeta tua Su Qingyao, cepat keluar dari sini. Dengar-dengar, kalian menyembunyikan barang bagus. Serahkan! Hari ini saya tidak akan merusak kuil rusakmu ini. Zhobatian, apa yang kamu lakukan di Qingyun Temple kami? Di sini tidak menyambutmu. 2 hari lalu, rumah saya kehilangan 2 potong daging babi. Hari ini saya mencium aroma daging di tempat kalian. Ternyata kamu, gadis busuk ini, turun gunung mencuri barang saya. Kamu memfitnah. Hanya dengan kalian yang pemabuk dan pemalas berani datang ke Qingyun Temple membuat keributan. Gadis ini menggunakan ilmu sihir. Jika berani datang ke Qingyun Temple membuat masalah lagi, saya akan mematahkan kaki anjingmu. Pergi! Zhobatian, preman ini selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Selalu membalas dendam. Meskipun hari ini dia diusir olehmu, tapi pasti tidak akan berhenti begitu saja. Guru, jangan khawatir. Jika ada serangan, kita akan melawan. Jika ada air, kita akan menutupnya dengan tanah. Kalau dia berani datang lagi, saya akan memukulnya sampai dia tidak berani datang lagi. Serangan terbuka mudah dihindari, serangan tersembunyi sulit diantisipasi. Makanan di kuil kita sekarang tidak boleh diletakkan di tempat terbuka. Guru, sana sudah aman. Selama ruang rahasia tidak ditemukan, Qingyun Temple kita tidak akan kehabisan makanan. Qingyao, kamu sudah dewasa. Melakukan pekerjaan juga semakin bijaksana. Saya tidak hanya harus melindungi makanan ini, juga harus pergi ke Istana Dewa untuk menghasilkan lebih banyak uang, membuat Qingyun Temple benar-benar kuat. Qingyao, ada apa? Guru, saya sudah memutuskan. Saya sekarang ingin segera kembali ke Istana Dewa di dunia atas. Sekarang kamu baru saja kembali. Mengapa ingin pergi lagi? Istana Dewa itu memang bisa menghasilkan uang, tapi bagaimanapun juga itu adalah tempat yang tidak dikenal, terlalu melelahkan dan terlalu berbahaya. Sekarang, akhirnya ada harapan untuk memulihkan kuil. Saya tidak ingin menunda-nunda.
bawa jimat keselamatan ini bersamamu. Berhati-hatilah dalam segala hal. Ingat, uang adalah benda luar. Kali berikutnya, kembali, saya pasti akan membawa kembali batu bata untuk membangun rumah dan harapan untuk menghidupkan kembali kuil. Istana Dewa, saya kembali lagi. Kali ini, saya pasti akan bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak makanan. Berhenti! Aduh, apa yang kamu lakukan gadis gila? Mengejutkan saya. Lepaskan, cepat lepaskan. Lengan saya akan patah. Jangan dibuang, ini semua makanan. Ini adalah sisa makanan. Aturan di perkebunan. Semua makanan yang lewat, waktu makan harus dibuang. Bagaimana bisa dibuang? Apakah kalian tahu? Makanan ini bisa memberi makan semua orang di kuil kami. Mohon, jangan dibuang. Membuang makanan akan mendapatkan hukuman dari langit. Dewa Petir dan Dewi Kilat sedang melihat dari langit. Bisakah kamu memberikan tali ini padaku? Saya bersedia bekerja untukmu. Apakah Suki Nyao mengalami sesuatu yang mengejutkan? Hanya seember sisa makanan. Apakah perlu berjuang mati-matian? Lepaskan, cepat lepaskan. Lengan saya akan patah. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan jahat sebesar ini, gadis kecil? Apa yang kalian ributkan? Nyonya, tolong selamatkan saya. Gadis ini gila. Dia memaksa saya untuk tidak membuang air sisa makanan. Xinyao, lepaskan dulu. Jika ada keluhan, katakan padaku. Nyonya, mereka akan membuang nasi putih dan bakpao daging ke dalam selokan bau. Ini adalah makanan yang bisa menyelamatkan nyawa. Membuang makanan akan mendapatkan hukuman dari langit. Nyonya, ini adalah aturan di perkebunan. Sisa makanan tidak boleh disimpan. Xinyao benar. Membuang makanan memang akan mendapatkan hukuman dari langit. Kalian anak muda, belum pernah mengalami hari-hari kelaparan yang sebenarnya. Seember nasi putih seperti ini bisa menyelamatkan berapa banyak nyawa. Changma, mulai hari ini, perkebunan Yuning menetapkan aturan baru. Tidak ada seorang pun di perkebunan yang diizinkan membuang sebutir makanan. Masak sesuai dengan jumlah yang dimakan. Sisa makanan bisa dibawa pulang. Siapapun yang membuang makanan bersih ke tempat sampah akan segera dipecat. Tidak ada toleransi. Ya, Nyonya, saya ingat, tidak akan berani lagi. Kebaikan Nyonya sangat besar. Nyonya adalah bodhisattva yang hidup. Saya mewakili semua makanan di dunia. Berterima kasih kepada Nyonya. Anak bodoh, cepat bangun. Zangma, ada satu hal lagi. Anak Cinyao ini kuat. Porsi makannya juga besar. Mulai sekarang, setiap kali makan, sengaja membuat porsi makanan untuk 5 pria dewasa. Khusus disediakan untuk Cinyao. Makanan ini khusus disediakan untuk Cinyao. Ingin makan di mana? Atau dibawa pulang? Terserah dia. Makanan khusus disediakan untukku. Dan juga bisa dibawa pulang. Ya Tuhan. Makanan untuk 5 orang tersedia setiap hari. Semua orang di kuil bisa makan makanan dewa setiap hari. Nyonya tidak hanya cantik dan baik hati. Dia benar-benar seperti dewa penyelamat. Terima kasih Nyonya. Semoga Nyonya panjang umur. Saya akan mengabdi kepada Anda seumur hidup. Baiklah, cepat pergi cuci muka. Lihatlah wajahmu yang seperti kucing kecil. Dr. Lee, apa yang sebenarnya terjadi dengan insomnia ibu saya? Bukankah obat tidur impor yang sebelumnya dia makan cukup efektif? Tuan Lu, kolasinya, insomnia Nyonya adalah penyakit kronis selama bertahun-tahun, termasuk kelemahan saraf yang parah dan kecemasan psikologis. Obat impor itu, jika dikonsumsi terlalu banyak, tubuhnya telah mengalami resistensi obat yang parah. Sekarang, bahkan jika dosisnya ditingkatkan, tidak hanya tidak bisa tidur, malah akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada fungsi hati. Apakah tidak ada cara lain? Bagaimana dengan obat tradisional Tiongkok? Bagaimana dengan akupunktur? Semua metode pengobatan Tiongkok dan Barat yang bisa dicoba, sudah dicoba. Saat ini, dunia medis memang belum memiliki obat khusus untuk kasus seperti ini. Insomnia yang parah seperti ini, memang tidak ada obat khusus. Hanya bisa mengandalkan Nyonya untuk perlahan-lahan merilekskan diri dan mengatur suasana hati. Jangan menyulitkan Dr. Lee. Penyakit saya ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Sepanjang malam saya terjaga sampai pagi. Di dalam kepala saya seperti ada ratusan lebah yang bersuara. Saya sudah terbiasa. Ibu, saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda. Jangma, mengapa Anda tampak murung? Bukankah itu karena Nyonya? Insomnia parah Nyonya kamu lagi. Sudah belasan tahun, tidak pernah tidur nyenyak. Baru saja, Dr. Lee datang. Katanya tidak ada cara, hanya bisa bertahan. Nyonya biasanya sangat baik kepada kami. Melihat dia tidak bisa tidur sepanjang malam, disiksa sampai tidak berbentuk manusia.
Saya benar-benar merasa tidak enak. Insomnia? Tidak bisa tidur semalaman? Iya, minum obat apapun tidak ada yang berhasil. Tidak tidur semalaman, pikiran gelisah. Di kuil King Yun kami, ini disebut api hati yang kuat. Gangguan roh jahat. Guru pernah mengajarkan cara menenangkan pikiran. Zhang Ma, saya punya cara. Apa cara yang kamu punya? Bahkan Dr. Lee, ahli terbaik di kota, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, seorang gadis pekerja, bisa punya cara apa? Jangan ikut membuat masalah. Nyonya, Tuan Lu, saya dengar Nyonya tidak bisa tidur malam. Saya punya cara untuk menenangkan pikiran. Jingyo, kamu mengerti ilmu pengobatan? Tuan Lu, bagaimana bisa memberikan ramuan ini sembarangan kepada Nyonya? Jika terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan ramuan sembarangan, Bah. Ini adalah metode rahasia. Menenangkan pikiran yang diwariskan ratusan tahun di kampung halaman saya. Nyonya, ini adalah kantong aroma herbal penenang khusus dari kuil King Yun kami. Di dalamnya terdapat beberapa ramuan herbal rahasia. Cukup nyalakan dengan tungku aroma tak? Dikombinasikan dengan pijatan titik akupresur khusus saya. Dijamin Anda bisa tidur nyenyak. Satu kantong aroma rusak ditambah pijatan bisa menyembuhkan insomnia yang sudah bertahun-tahun. Tuan Lu, tolong segera suruh dia keluar. Tunggu, aroma kantong ini sangat nyaman. Karena Dr. Lee juga tidak punya cara yang lebih baik, biarkan Qing Yao mencobanya. Nyonya, ini tidak boleh dilakukan. Dr. Lee, karena ibu saya ingin mencoba, biarkan dia mencoba. Qing Yao, apa yang perlu kamu lakukan? Aroma. Nyonya, tutup mata Anda. Rilekskan seluruh tubuh. Saya akan memijat titik akupresur di kepala Anda. Ini sudah tertidur. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Keajaiban medis. Saya ternyata tidur sampai pagi. Saya bahkan tidak bermimpi. Ma, bagaimana rasanya? Apakah ada yang tidak nyaman? Sangat baik. Saya merasa 10 tahun lebih muda. Di mana Qing Yao? Cepat panggil gadis ajaib itu. Qing Yao, kamu tidak hanya menyembuhkan insomnia saya. Kamu benar-benar menyelamatkan hidup saya. Aroma herbal dan pijatan ini benar-benar ajaib. Nyonya terlalu berlebihan. Selama Nyonya bisa tidur nyenyak, saya merasa tenang. Pijatan ini harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dikombinasikan dengan kantong aroma, insomnia Anda bisa sembuh total. Baik. Qing Yao, minggu ini berkat kamu. Dr. Lee datang untuk pemeriksaan ulang, mengatakan bahwa kelemahan saraf saya sudah sembuh total. Nyonya sehat, saya juga senang. Zhang Ma, sampaikan pesan saya. Mulai hari ini, gaji Su Qing Yao akan naik 2.000 yuan dari yang sebelumnya. Selain itu, dia tidak perlu lagi membersihkan halaman, mengangkat barang berat dan pekerjaan kasar lainnya. Nyonya, jadi pekerjaan Qing Yao adalah dia akan menjadi asisten pribadi saya, bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari saya. Dan di ruang kerja tuan tua, barang antik dan lukisan berharga, semua akan diserahkan kepada Qing Yao untuk dirawat. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Tuan Lu. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin mengurus kehidupan sehari-hari Nyonya dengan baik. Lupa lagi, kamu ini anak baik dalam segala hal, hanya saja terlalu banyak aturan. Lihat, pakaian ini sangat pas. Kamu ini anak yang cantik, harusnya memakai pakaian yang indah. Nyonya, pakaian ini terlalu berharga. Saya takut akan kotor saat bekerja. Jika kotor, tinggal dicuci. Jika rusak saat dicuci, beli lagi. Sekarang kamu adalah asisten pribadi saya, mewakili wajah perkebunan. Telepon seluler juga sudah disiapkan untukmu, agar mudah dihubungi nanti. Kotak hitam ini terasa dingin saat disentuh. Tidak ada celah sama sekali. Nyonya bilang ini disebut telepon seluler, bisa mengirim suara dari jauh. Apakah ini adalah alat komunikasi dari dunia atas? Apa? Makhluk jahat mana yang berani bergetar di dalam alat ini? Anakku? Ada yang tidak beres? Zhang Ma, ada apa denganmu? Kenapa kamu terjebak di dalam kotak ini? Zhang Ma, jangan takut. Saya akan menghancurkan alat ini, menyelamatkanmu keluar. Jangan pencet! Su Xiao, hentikan! Lihat ke belakang! Zhang Ma, bukankah kamu ada di dalam kotak? Bagaimana bisa menggunakan teknik duplikasi? Ini disebut WeChat. Bisa mengirim teks dan suara. Ini disebut aplikasi pesan antar. Jika lapar, bisa memesan di sini. Pesan antar? Klik saja. Apakah makanan bisa langsung terbang ke sini? Benar, akan ada kurir khusus yang mengantarkan dengan sepeda motor. Apa yang ingin kamu makan? Ayam panggang, teh susu, malatang. Saya mau semuanya. Oke, semua akan aku pesankan untukmu. Tapi, kamu harus berjanji padaku, belajar perlahan-lahan nanti. Harta di istana ini sangat luar biasa. Benar-benar seperti wadah harta karun. Ayam panggang utuh ini terlihat enak. Pesan 10 ekor. Teh, susu mutiara, pesan 20 gelas. Sate daging besar, pesan 100 tusuk. Berhenti. Qing Yao, kamu pesan sebanyak ini. Bisa habis? Tuan Lu, tenang saja. Perut saya bisa menampung seluruh perkebunan Yunding. Aduh, nyamuk di taman belakang ini benar-benar menjadi pintar. Sekali gigit sakitnya lama.
Benar sekali. Cuaca akhir-akhir ini berubah-ubah. Nyamuk ini sangat beracun. Saya juga sedang flu. Sakit kepala parah. Beberapa hari ini semua orang harus berhati-hati. Minum lebih banyak air hangat. Kalau tidak bisa, pergi ke Dr. Lee untuk mengambil obat. Flu, demam, gigitan serangga. Bukankah ini adalah gangguan dari energi negatif dan serangga beracun? Di kuil Kinyun kami, untuk mengatasi masalah kecil ini, satu kantong aroma damai bisa menyelesaikannya. Karena saya bisa menyembuhkan insomnia nyonya, maka masalah kecil ini pasti juga bisa diatasi. Letakkan kantong aroma, usir serangga beracun. Semua orang aman dan damai. Para dewa senang. Sudah larut malam, mengapa kamar Qing Yao masih berbau herbal? Apakah dia sakit dan sedang merebus obat? Gadis ini tidak hanya kuat, dia juga memiliki tangan yang terampil. Berapa banyak kejutan yang dia sembunyikan? Hari ini semangat ini. Sudah lama tidak merasa nyaman seperti ini. Selamat pagi, Zhang Ma. Qing Yao, kantong aroma kecil yang kamu berikan kemarin benar-benar ajaib. Benarkah itu efektif? Sangat efektif. Saya menggantungnya di kepala tempat tidur tadi malam. Tidak ada satupun nyamuk yang datang menggigit saya. Bahkan, hidung yang selalu tersumbat pun menjadi lega. Pagi ini bangun kepala tidak sakit sama sekali. Bagus kalau efektif. Itu adalah kantong aroma damai yang dibuat khusus oleh kuil Kinyun kami. Gadis ini tidak hanya kuat, bisa bekerja, keterampilan ini juga luar biasa. Kantong aroma ini dibandingkan dengan yang ada di pasaran, 1000 kali lebih efektif daripada cairan anti nyamuk yang harganya puluhan ribu. Wow, aroma ini benar-benar harum, segar dan tidak menyengat sama sekali. Zhang Ma, dari mana kamu mendapatkan kantong aroma ini? Nah, itu dibuat oleh Qing Yao sendiri. Adik Qing Yao, adik yang baik, bisakah kamu membuatkan satu untukku juga? Saya akan bayar. Saya juga mau. Qing Yao, buatkan satu untukku. Saya akan membantu mencuci pakaianmu selama sebulan. Semua orang menginginkannya. Apakah saya bisa menukar kantong aroma dengan sesuatu? Herbal untuk kantong aroma ini sulit untuk dicampur, membuatnya juga sangat memakan waktu. Kami tidak meminta secara gratis. Qing Yao, kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja tanpa ragu. Kalau begitu, bawa semua bakpao daging yang berlebih dari kantin siang ini. Bawa semuanya untuk ditukar dengan kantong aroma. Dan manto yang bersih dan belum dimakan juga berikan padaku. Saya akan membuatkan satu untuk masing-masing dari kalian. Deal. Tidak masalah. Serahkan pada kami. Tidak menyangka, kantong aroma damai ini sangat populer di Istana Dewa. Hari ini mendapatkan begitu banyak makanan, guru dan saudara-saudara murid. Besok pagi bisa makan enak lagi. Zhang Ma, apakah kita mengganti dengan aroma mewah? Nona besar, itu bukan aroma mewah, ini buatan gadis baru di perkebunan kita. Gadis baru yang datang, kantong aroma damai yang dijahit sendiri oleh Su Qing Yao. Jahitan ini, pola ini, luar biasa. Yang ada di pasaran, kantong aroma berkualitas rendah yang diproduksi massal tidak bisa dibandingkan. Dan aroma ini pasti adalah resep eksklusif, lebih mewah daripada parfum yang harganya ribuan per botol. Zhang Ma, di mana Su Qing Yao sekarang? Jangan terburu-buru. Duduk dulu, saya akan memberitahumu pelan-pelan. Su Qing Yao, apakah ini buatanmu? Sebenarnya dari mana kamu mendapatkan herbal berkualitas tinggi ini? Herbal berkualitas tinggi ini? Selesai. Apakah Nona besar ini bisa membaca pikiran? Jangan-jangan dia tahu rahasiaku? DB Nona besar, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak malas. Saya juga tidak mencuri. Tidak melakukan? Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, lalu bagaimana dengan kantong aroma ini? Katakan dengan jujur, siapa yang memberikan resep di dalamnya kepadamu? Ini adalah resep rahasia dari kampung halaman saya. Nona besar, saya salah. Saya tidak akan menukar kantong aroma dengan bakpao daging lagi. Menukar dengan bakpao daging, kamu menggunakan kantong aroma buatan tangan yang begitu halus untuk menukar dengan bakpao daging dari dapur? Ya, karena semua orang digigit nyamuk, saya membuat beberapa untuk mengusir nyamuk. Sekalian menukar dengan makanan. Menyia-nyiakan barang berharga, kamu seperti memegang mangkuk emas untuk meminta-minta. Qing Yao, jangan takut. Saya bukan datang untuk menuduh. Saya juga tidak akan memecatmu. Saya menjalankan toko kreatif. Hari ini saya datang mencarimu, ingin berbicara denganmu tentang bisnis besar. Nona besar, bisnis besar apa? Saya ingin membeli kantong aroma buatanmu. Berapapun jumlahnya, saya mau semuanya.
Saya jamin imbalan yang saya berikan padamu pasti lebih menguntungkan 10.000 kali lipat dibandingkan menukar dengan bakpao daging. Qing Yao, dengarkan aku. Keahlianmu ditambah dengan resep rahasia herbal, ini pasti memiliki potensi menjadi produk laris. Saya usulkan mulai sekarang kamu khusus bertanggung jawab membuat kantong aroma keberuntungan seperti ini untuk dijual di toko kreatif saya yang mewah. Nona muda, lalu bagaimana pembagian uang hasil penjualannya? Uang hasil penjualan tidak akan kurang sedikit pun, semuanya milikmu. Saya tidak akan mengambil sepeser pun. Semua milik saya? Lalu, kantong aroma ini bisa dijual berapa di dunia atas? Bisa ditukar dengan 10 bakpao daging besar? 10 bakpao daging? Qing Yao, kamu meremehkan keahlianmu sendiri. Saya berniat menetapkan harganya menjadi 299 yuan per kantong. 299. Sekarang beras biasa sekitar 2 yuan per jin. 150 jin beras. Nona besar, kamu tidak menipu saya? Kantong kecil ini bisa ditukar dengan 150 jin beras putih? Jangan panik, jangan panik. Saya, Lu Xinran, selalu menepati janji dalam berbisnis, pasti tidak menipumu. Saya akan melakukannya. Nona besar, berapapun yang kamu minta, saya akan membuatnya. Setuju. Namun, barang ini sepenuhnya buatan tangan, tidak tahu bagaimana penerimaan pasar sebenarnya. Begini saja, kamu buat 200 buah dulu, kita letakkan di toko untuk uji coba. 200 buah? Serahkan pada saya. Selama bahan-bahannya tersedia, saya akan menyelesaikannya malam ini. $200 itu setara dengan 30.000 jin beras. 30.000 jin. Cukup untuk guru dan Chen Erlinger. Cukup untuk makan selama bertahun-tahun. Hehe, beras, tepung putih, bakpao daging besar, aku datang. Nona, saya telah menyelesaikan tugas dengan lebih dari cukup. Di sini ada total 300 kantong aroma penenang. Ya ampun, Qing Yao. Kamu tidak tidur semalaman. 300, buatan tangan. Kecepatan tanganmu seperti mesin jahit yang jadi hidup. Syuyalah. Pemilik toko, apa aroma yang kalian gunakan di toko ini? Aromanya sangat khas. Akhir-akhir ini saya susah tidur. Mencium ini tiba-tiba membuat hati saya merasa tenang. Nyonya, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Ini bukan dupa. Ini adalah produk baru dari toko kami. Kantong aroma penenang, buatan tangan dengan metode kuno. Tidak hanya mengusir nyamuk, yang terpenting adalah bisa menenangkan dan membantu tidur. Wah, sulaman ini sangat indah. Terasa sangat berkelas. 299 yuan, tidak mahal juga. Ambilkan saya 5. Saya akan memberikannya kepada orang tua dan sahabat saya. Ambilkan saya 10. Teman-teman saya yang main mahjong. Teman-teman main mahjong. Saya selalu mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Qing Yao, kita kaya. Kita benar-benar kaya. Nona, apakah kantong aroma sudah terjual? Bukan hanya terjual. Dalam waktu kurang dari sehari, 300 kantong aroma habis terjual. Dan saya juga mengumumkan pre-order di grup toko. Sekarang sudah menerima lebih dari 10.000 pre-order. Tuh 89.700. Uang dari 300 kantong aroma. Tidak kurang 1 sen pun. Semuanya milikmu. Lebih dari 80.000 yuan? Ini setara dengan berapa jin beras? Ya ampun, guru terselamatkan. Terima kasih Lu Xinran. Kak, kamu, cepat beri Qing Yao cuti sebulan dengan gaji. Cuti dengan gaji? Kenapa? Dia sekarang adalah pohon uang di toko saya. Saya ingin dia tidak melakukan pekerjaan apapun selama sebulan ini. Khusus menjahitkan kantong aroma untuk saya. Jadi penolong saya. Nona, Anda adalah orang tua kedua saya. Saya akan segera kembali untuk menjahitkan Anda kantong aroma. Menjahit 10.000. Gadis kecil, kamu, apakah keluargamu akan membuka kantin? Bukan membuka kantin, tapi menyelamatkan sekte. Bayar? Gadis kecil ini terlihat lemah. Bagaimana bisa membawa pulang begitu banyak barang? Qing Yao, apakah kamu merampok gudang makanan Istana Dewa? Guru tidak merampok. Ini saya dapatkan dengan cara yang sah. Para leluhur Qing Yun, guan kami, akhirnya terselamatkan. Bagus. Qing Yun Guan kita
Akhirnya ada penerusnya. Mulai hari ini, bengkel kantong aroma Qingyun Guan kita resmi menerima 10.000 pesanan, menghasilkan banyak uang, memperbaiki aula besar. Tunggu. Ini, bagaimana mungkin? Pak Bai, ada apa? Apakah ada masalah dengan kantong aroma ini? Gadis kecil, siapa yang membuat kantong aroma ini? Ini dibuat oleh adik seperguruanku, Su Chen. Apakah ada yang salah? Salah, sangat salah. Apa maksud Anda? Pak Bai, jangan menakuti Qing Yao. Rasio herbal dalam puluhan kantong aroma ini tampaknya sama dengan yang biasa. Tapi, teknik pemrosesan dan pengaturan suhu benar-benar sempurna. Di dalamnya terkandung aura alami yang sempurna. Hampir mencapai tingkat tertinggi dalam pengolahan obat tradisional Tiongkok. Puluhan kantong aroma berkualitas tinggi ini. Saya mau semuanya 10.000 per kantong. Ini adalah uang muka 100.000. 10.000 yuan, satu kantong aroma seharga 10.000 yuan. Chener, ini alat musik dewa apa? Qingyun Guan benar-benar sukses. Qing Yao, adik seperguruanmu benar-benar jenius. Sekarang pesanan di toko sudah sampai tahun depan. Semua orang mendesak pengiriman. Cepat kembali. Biarkan adik seperguruanmu membuat sebanyak mungkin. Saya akan menyediakan bahan tanpa batas. Nona, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini adalah bisnis yang pasti untung. Nona, Nyonya dan Tuan Lu telah berbuat sangat banyak untuk saya. Tidak hanya memberi saya gaji tinggi, juga menyembuhkan penyakit guru saya. Saya tidak bisa mengabaikan pekerjaan utama saya di perkebunan hanya karena membuat kantong aroma. Nantinya, urusan membuat kantong aroma akan diserahkan kepada adik-adik saya di rumah. Saya hanya akan bertanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengiriman. Saya ingin tetap di perkebunan, terus menjadi asisten yang baik untuk Nyonya. Baik, Qing Yao. Saya tidak salah menilai kamu. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Semoga leluhur memberkati. Bu, Qingyun Guan akhirnya akan bangkit kembali. Bos, beri saya 50 kantong pupuk majemuk ini. Baiklah, Nona muda. Berapa banyak tanah yang kamu tanam? Butuh sebanyak ini. Tidak banyak, hanya menyewa satu bukit saja. Bos, berapa harga besi penyedot air ini? Bisakah menyedot air dari kaki bukit ke tengah bukit? Ini disebut pompa air. Tenaganya sangat kuat. Bukan hanya ke tengah bukit, bahkan ke puncak bukit pun bisa dinaikkan airnya. Beli, lengkapi dengan pipa juga. Ini adalah alat ajaib yang luar biasa. Bisa menyedot dan mengeluarkan air sungai secara otomatis. Guru, ini disebut pompa air. Pendiri kita telah menunjukkan keajaibannya. Produksinya setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan khasiatnya bahkan lebih kuat dari ginseng berusia 100 tahun. Saudara Xuan Qing, apa sihir yang kalian gunakan? Di tempat kami, bahkan rumput pun tidak tumbuh. Bagaimana di sini bisa tumbuh seperti hutan? Guru tua, ini bukan sihir. Ini ilmu pengetahuan. Ini disebut pupuk majemuk. Dan alat penyiram ini, kita yang hidup sederhana berbagi berkah. Kalau ada tanah, kita tanam bersama. Dengan adanya herbal ini, bahan untuk kantong aroma tidak perlu dikhawatirkan lagi. Langkah selanjutnya adalah renovasi. Pak Lu, pengusaha kaya dari Asia Tenggara, Tuan Song Kan, sangat sulit dihadapi. Ini sudah revisi kelima dari rencana kerjasama kita, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Apa yang sebenarnya tidak memuaskannya? Pembagian keuntungan sudah kami tawarkan hingga batas maksimal. Bukan masalah keuntungan. Tuan Song Chan sangat percaya pada Feng Shui tradisional dan tata letak kantor. 3 proyek bernilai puluhan juta sebelumnya gagal karena saat mengunjungi perusahaan mitra, dia merasa aura kantor mitra tidak cocok. Feng Shui yang membawa kerugian. Besok dia akan datang ke kantor pusat kita untuk inspeksi. Jika dia merasa tata letak kantor kita tidak sesuai dengan keinginannya, proyek senilai 50 juta ini pasti akan gagal lagi. Aura Feng Shui. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Tidak mungkin membongkar seluruh gedung kantor dan membangunnya kembali. Tata letak Feng Shui? Aura? Bukankah ini keahlian turun-temurun dari kuil Qingyun kita? Guru dulu mengandalkan ini untuk melihat rumah para pejabat dan mendapatkan sumbangan. Tuan Lu, saya tadi tidak sengaja mendengar. Jika hanya melihat tata letak lingkungan, hamba mungkin bisa membantu. Qing Yao, jangan bercanda. Ini proyek besar senilai 50 juta, bukan sekadar menata beberapa pot tanaman. Qing Yao, kamu mengerti tata letak bangunan? Sudah pasti. Kuil Qingyun kita telah diwariskan selama ribuan tahun, mengutamakan keselarasan antara manusia dan alam, menyimpan dan mengumpulkan energi. Melihat tata letak rumah, menyesuaikan aura, itu adalah keahlian dasar hamba. Tuan Lu, lihat sudut ruang kerja Anda, letak pohon uang itu, tepat menghalangi cahaya alami dari jendela, membentuk sudut gelap, menyebabkan sirkulasi udara di ruangan ini tidak lancar. Biasanya saat Anda bekerja di sini, apakah sering merasa sesak dan sakit kepala? Lanjutkan bicara. Lihat, pindahkan ke posisi pintu kehidupan. Ini tidak hanya memungkinkan sinar matahari masuk, tetapi juga memandu sirkulasi udara di dalam ruangan. Coba rasakan sekarang. Sekretaris Li, segera siapkan mobil. Qing Yao, sekarang ikut saya ke kantor pusat. Pak Lu, Anda benar-benar ingin dia mengubah tata letak perusahaan? Bagaimana jika Tuan Song Ken semakin tidak puas setelah melihatnya? Ini terlalu. Coba saja, tidak ada pilihan lain. Song Ken akan datang besok. Kita tidak punya cara lain sekarang, karena Qing Yao memang paham soal ini. Tuan Lu, jangan khawatir. Dengan hamba yang turun tangan, dijamin pengusaha itu akan merasa bahwa perusahaan Anda adalah tempat yang baik menurut Feng Shui. Tidak, setidaknya traktir saya 1 ekor kambing panggang utuh.
Pak Lu, kekuatan perusahaan Anda cukup baik, tapi tata letak kantor ini, cahaya di sini cukup, tapi langsung menghadap pintu, membentuk energi negatif. Aura tersebar. Duduk di sini bisa menghasilkan uang cepat, tapi tidak bisa menyimpan kekayaan, dan mudah membuat orang gelisah. Mari kita pertimbangkan lagi kerjasama ini. Anda hanya melihat masalah energi negatif, tapi tidak melihat keindahan menyimpan dan mengumpulkan energi di kantor ini. Anda mengerti? Feng Shui? Meja kerja Pak Lu memang menghadap pintu, tapi kami menempatkan tanaman berdaun lebar di posisi naga hijau untuk menahan energi negatif dan mengumpulkan energi. Kantong aroma ini dilengkapi dengan herbal khusus yang menenangkan. Aromanya mengalir bersama udara, tepat dapat menetralkan kegelisahan yang dibawa oleh energi negatif. Saya telah mengunjungi banyak tempat, belum pernah melihat cara mengatasi yang begitu cerdik. Menggunakan aroma herbal untuk menyeimbangkan aura. Ini benar-benar ide yang brilian. Coba duduk di sini lagi. Hebat, sungguh hebat. Gadis kecil, pengetahuan feng shui-mu jauh lebih hebat dari yang pernah saya temui. Jauh lebih baik dari para ahli besar yang pernah saya temui. Pak Lu, dengan bimbingan ahli seperti ini, aura perusahaan ini sangat harmonis. Saya yakin kerjasama ini akan berjalan lancar dan membawa banyak keuntungan. Segera bawa kontraknya. Xinyao, hari ini kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Proyek senilai 50 juta, kamu menyelamatkan keuntungan perusahaan selama setengah tahun. Tuan Lu, apakah ada hadiah? Misalnya, kambing panggang utuh. Kambing panggang utuh, itu meremehkan jasamu. Ini bonus 100.000. Ambillah. Selain itu, mulai besok, kamu diangkat menjadi asisten pribadi saya. Setiap kali ada klien penting yang datang, kamu harus menemani saya untuk melihat feng shui. Pastikan menyelesaikan tugas. Bosnya murah hati, bosnya hebat. Gadis ini meskipun kuat, tetap saja seorang gadis. Qingyao, letakkan barangnya. Tuan Lu, ada apa? Apakah ada klien yang perlu melihat feng shui lagi? Jangan lagi mengangkat barang dengan bahu sendiri. Ini adalah alat transportasi yang saya beli khusus untukmu. Apa ini makhluk buas dari mana? Apakah itu akan memakan orang? Makhluk buas, Qingyao, ini disebut sepeda motor roda 3 listrik. Menggunakan listrik, tidak memakan orang. Tidak memakan orang? Bagaimana bisa berdiri sendiri tanpa kaki? Dan cangkang merah terang ini, jelas-jelas adalah aura jahat yang menghisap darah manusia. Oh, itu membuka mata. Makhluk buas terbangun, lihat. Cukup kendalikan pegangan ini. Itu bisa membawa kamu dan barang-barangmu berlari. Lebih cepat daripada berjalan. Dan tidak menghabiskan tenaga sama sekali. Pegang setang. Tangan kanan di sini adalah gas. Putar perlahan ke bawah. Jangan terlalu keras. Tangan kiri adalah rem. Saya sudah memutar. Benar-benar bergerak. Trik ini sangat ajaib. Bisa berlari sendiri tanpa kekuatan spiritual. Hebat sekali. Dengan kereta perang ini, saya bisa membawa 10 paket pupuk dan makanan sekaligus. Kecepatan pembangunan Qingyun Guan pasti bisa berlipat ganda. Pelan-pelan mengendarainya. Jangan menabrak taman bunga. Didi, Tuan Lu tenang saja. Kemampuan mengemudi saya sekarang sudah yang terbaik di istana. Tidak bisa. Teknik pemotongan ini seragam. Tidak terlalu cocok. Nyonya Lu, ini adalah karya utama desainer kami tahun ini. Semua yang digunakan adalah berlian pink Afrika Selatan terbaik. Bawa pergi. Tema jamuan makan malam tahun ini adalah gaya nasional dan warisan. Memakai ini tidak cocok. Nyonya, ini sudah toko kelima di kota kita. Jika tidak menemukan yang cocok lagi, apa yang harus dilakukan pada hari jamuan makan malam? Nyonya, saya punya cara. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang asisten kecil? Ini adalah jamuan amal tingkat atas. Jangan membuat kekacauan di sini. Qingyao, apa idemu? Ceritakan padaku. Nyonya, jika ingin sesuai dengan tema gaya nasional, hanya perhiasan kuno warisan leluhur kita. Perhiasan emas kuno yang diwariskan paling cocok. Saya pernah belajar dari buku kuno di kuil. Belajar teknik kuno menempa emas. Jika Anda percaya pada saya bersedia membuatkan Anda sebuah tusuk konde tradisional. Teknik kuno menempa emas? Apakah kamu tahu cara melelehkan emas? Nyonya Lu, Anda benar-benar jangan percaya pada ulahnya. Qingyao, karena kamu mengerti teknik kuno menempa emas, maka perhiasan untuk jamuan makan malam kali ini diserahkan padamu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan segera mempersiapkannya. Bos, batu giok ini dan beberapa batang emas murni ini, saya ingin semuanya. Gadis kecil ini memiliki pandangan yang bagus. Ini adalah bahan giok lemak domba yang terbaik. Anda ingin mencari master mana untuk mengukirnya? Tidak perlu mencari orang lain. Saya akan melakukannya sendiri. Gadis ini selalu bekerja dengan sangat keras. Bahkan tidak peduli jika dirinya terluka. Tuan Lu, sudah larut malam. Kenapa Anda datang ke sini? Jangan mengetuk dulu. Minum obat dulu. Meskipun harus bekerja keras, jangan sampai merusak tubuh sendiri. Terima kasih, Tuan Lu. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya. Selesai. Nyonya, tusuk konde sudah selesai dibuat. Silakan lihat.
tusuk konde emas ini sangat indah. Jauh lebih indah daripada perhiasan berlian barat. Qingyao, tusuk konde ini sangat indah. Saya sangat menyukainya. Bu, Anda sangat cantik malam ini. Tusuk konde ini dibuat oleh Qingyao. Benar, ini adalah hasil kerja keras Qingyao selama beberapa malam. Dibuat dengan tangan, menggunakan teknik kuno menempa emas. Qingyao, ganti pakaianmu. Malam ini kamu ikut pergi ke jamuan amal bersamaku. Nyonya, saya tidak cocok untuk pergi. Kalau saya ikut pergi, bagaimana jika saya makan terlalu banyak dan membuat Anda malu? Malam ini ada prasmanan. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Saya ingin memperkenalkan kepada semua orang. Desainer perhiasan saya ini. Bakatmu tidak seharusnya terkubur di perkebunan kecil ini. Saya menerima perintah. Pastikan tidak membuat Nyonya malu. Nyonya Lu, Anda sangat cantik malam ini. Tusuk konde di kepala Anda ini memiliki kerajinan dan kilau. Saya belum pernah melihatnya di toko mewah manapun. Apakah ini edisi terbatas dari merek internasional? Ya, Nyonya Lu, bunga plum ini dibuat sangat realistis. Bahkan pola kelopak bunga terlihat jelas. Extra matte ini, dan pola ukiran pada kelopak bunga, tidak ada jejak teknik pemotongan modern? Apakah ini benar-benar dibuat dengan tangan? Semua orang memiliki mata yang tajam. Tusuk konde ini memang bukan dari merek internasional manapun. Tapi ini sepenuhnya dibuat dengan tangan. Minggir, cepat minggir. Biarkan saya lihat. Itu Tuan Zhao, pewaris teknik tempa emas warisan budaya nasional. Kekuatan palu ini, jalur inlay filigree ini adalah teknik tempa emas kuno yang telah hilang selama lebih dari 200 tahun. Nyonya Lu, siapa sebenarnya ahli tersembunyi yang membuat jepit rambut ini? Tuan Zhao, ahli tersembunyi ini adalah asisten pribadi saya, Su Qingyao. Gadis kecil, ini benar-benar buatanmu. Kamu yang membuatnya. Siapa gurumu? Saya yang membuatnya. Saya adalah murid dari kuil Qingyun. Keahlian ini tercatat dalam kitab kuno kuil kami. Saya belajar sendiri dengan mengeksplorasi. Bagus. Langit tidak memutuskan keterampilan tradisional Tiongkok kita. Akhirnya, ada yang mewarisi keterampilan nenek moyang kita. Guru muda, saya punya permintaan yang tidak sopan. Teknik tempa emas kuno ini sangat luar biasa. Saya telah meneliti seumur hidup tetapi tidak bisa memahaminya. Apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid? Mengajari saya keterampilan ini? Tidak, kakek. Saya bisa mengajari Anda, tapi menjadi murid saya tidak mungkin. Jika Anda ingin belajar, saya akan menulis buku panduan untuk Anda nanti. Guru muda, jepit rambut ini, saya menawar 2,000,000. Saya ingin membelinya untuk dipamerkan di Museum Warisan Budaya Nasional. No. Sekarang atap kuil bisa diganti dengan genteng kaca. Hadirin sekalian, malam ini semua orang terpesona dengan jepit rambut emas lam di kepala saya. Sekarang saya ingin memperkenalkan dengan hormat. Pembuat jepit rambut emas ini adalah orang yang berdiri di samping saya ini. Desainer perhiasan muda, Su Qingyao. Dia menggunakan teknik tempa emas kuno yang hilang selama ratusan tahun. Tidak hanya membuatkan saya perhiasan, tapi juga membangkitkan bangsa Tiongkok kita. Warisan budaya tak benda yang paling berharga. Guru, Chener, Liner, keterampilan kuil Qingyun kita telah diakui. Kita benar-benar akan menjadi kaya. Besok saya akan membeli beras. Beli beras yang banyak sekali. Ya, Nyonya Li. Saya sudah mencatatnya. Anda ingin memesan sepasang gelang emas berlapis giok. Anda ingin meminta Qingyao mendesain perhiasan untuk pemeran utama wanita di drama baru Anda. Mendesain satu set lengkap. Aksesoris kepala. Semua ini adalah pesanan perhiasan dari saya. Kapan saya bisa menyelesaikan semua pesanan ini? Dan saya masih di ruang penyimpanan itu. Bahkan tidak ada meja yang layak. Bibi Zhang, apakah saya merepotkan Anda? Gadis bodoh. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah pohon uang keluarga kita. Kakak, Qingyao, lihatlah. Berbagai merek perhiasan besar ingin merekrutnya dengan gaji tinggi. Ada beberapa selebriti yang ingin memakai perhiasan desainnya di karpet merah. Nilai kamu sekarang sudah meningkat pesat. Tidak bisa lagi bersembunyi di ruang penyimpanan kecil itu. Kak, aku usul kita segera buatkan studio khusus untuk Qingyao. Mendirikan studio perhiasan warisan budaya tak benda khusus. Saya sudah memikirkan namanya, yaitu Qingming Pavilion Studio. Apakah itu akan menghabiskan banyak uang untuk dibangun? Qingyao, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Usulan Sinderan sangat bagus. Semua biaya untuk mendirikan studio akan saya tanggung. Sistem ventilasi harus baik. Cahaya harus disimulasikan dengan cahaya alam. Qingyao, ini akan menjadi studio eksklusifmu di masa depan. Tuan Lu, Anda terlalu baik kepada saya. Manfaatkan bakatmu dengan baik. Jangan sia-siakan keterampilan ini. Guru Su, putri saya lahir premature. Tubuhnya lemah. Saya ingin meminta kunci panjang umur.
Gembok ini ditempa dengan metode kuno, diukir dengan awan keberuntungan dan binatang mitos untuk menahan roh jahat. Kunci panjang umur ini berongga. Dimasukkan ramuan penenang khusus dari kuil King Yun. Aroma ramuan masuk ke tubuh, dapat membuatnya tidur nyenyak. Selesai. Dengan dukungan ramuan kuil King Yun ini, gadis kecil itu pasti bisa tumbuh sehat. Qing Yao, lihat, Tuan Lin memposting di media sosial. Setelah putrinya memakai kunci panjang umur, tidak menangis selama 3 hari berturut-turut. Pesanan sudah penuh hingga setahun ke depan. Kita kaya, kuil King Yun akhirnya punya uang. Tidak hanya bisa membeli beras, bahkan cukup untuk memperbaiki aula besar. Bos, beri saya 500 kantong semen dengan kualitas tertinggi. 500 kantong? Gadis kecil, apakah kamu akan membangun gedung? Tidak hanya membangun, tetapi juga membangun yang paling kokoh, yang paling besar dan paling kuat. Beri saya 10 ton baja berulir. Biji besi ini sangat keras. Qing Yao, untuk apa kamu membeli semua ini? Guru, kita punya uang sekarang. Saya ingin merobohkan kuil tua ini sepenuhnya. Membangun kembali aula utama kuil King Yun. Menggunakan bahan yang paling kokoh agar aula utama tidak roboh selama 100 tahun. Tahan angin dan hujan. Proyek aula utama ini, kita berempat harus membangunnya sampai kapan? Guru, kita pergi merekrut pekerja dari desa di bawah gunung. Beberapa tahun ini kekeringan parah. Rakyat bahkan tidak bisa makan. Kita punya makanan dan uang. Yang datang bekerja akan diberi makan dan tempat tinggal. Dibayar setiap hari. Ini memang solusi yang bagus. Setelah selesai bekerja, saya juga bisa mengajarkan mereka dasar-dasar latihan kesehatan dari kuil King Yun. Dengan cara ini, mereka bisa menjadi lebih sehat, dan aula utama bisa segera selesai dibangun. Oh, yang maha kuasa. Qing Yao, kamu bukan hanya membangun kuil, kamu sedang membangun kebajikan yang tak terhingga. Guru sepenuhnya mendukungmu. Besok kita mulai bekerja. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini kuil King Yun berencana untuk memperbaiki dan memperluas area, memperbaiki fondasi jalan gunung. Sekarang kami membuka pendaftaran pekerja harian. Siapapun yang bersedia naik gunung untuk bekerja, akan diberi makan dan tempat tinggal selama bekerja di kuil. 3 kali sehari makan nasi dan mie sampai kenyang. Makanan seimbang, tidak akan dikurangi. Selain itu, upah dibayar setiap hari. Di waktu luang, saya juga akan mengajarkan secara cuma-cuma metode latihan tubuh yang benar untuk memperkuat kesehatan. Cocok untuk semua usia, dapat melindungi dari penyakit. Para biksu miskin di kuil King Yun itu bahkan tidak bisa makan cukup. Bagaimana mungkin mereka bisa menyewa orang dan memberi makan? Pasti bohong. Di zaman sekarang mana ada keberuntungan seperti ini? Jangan-jangan metode ini adalah ilmu sihir? Semua orang beri jalan. Saya percaya pada Qing Yao. Qing Yao nak, meskipun saya sudah tua, tapi saya masih bisa mengangkat batu bata. Saya akan pergi bekerja denganmu. Baiklah, Paman Chen, ini adalah uang muka untuk hari pertama Anda. Siang ini kita makan daging babi merah sampai kenyang. Benar-benar ada nasi dan daging untuk dimakan. Cepat pergi, kalau terlambat tidak ada tempat lagi. Kekuatan Qing Yao ini, 1 orang bisa bekerja seperti 10 orang. Sekarang kita makan nasi putih dengan daging besar setiap hari. Rasanya seluruh tubuh penuh energi. Wah, apakah ini Mas yang itu? Kuil King Yun yang miskin itu? Kemegahannya sudah setara dengan kuil besar di kota. Guru Su, saya dengar Anda memiliki kantong aroma yang bisa menenangkan dan mengusir roh jahat. Saya akan membayar mahal. Tolong jual beberapa kepada saya. Nama kuil King Yun akhirnya terkenal. Bisnis kita semakin berkembang. Para bos, jangan terburu-buru. Alat dan kantong aroma kuil King Yun kita. Mengutamakan takdir. Antri dengan tertib, datang satu persatu. Istriku, lihatlah, kita hidup miskin seumur hidup, tinggal seumur hidup, di rumah jeram yang bocor angin dan hujan. Di kehidupan ini kita bisa tinggal di rumah bata yang begitu rapi, rumah genteng yang begitu terang. Ini adalah hari-hari baik yang tidak pernah kita bayangkan selama beberapa generasi. Semua berkat Qing Yao. Memberi ikan lebih baik daripada mengajari cara menangkap ikan. Memberi mereka makan dan tempat tinggal hanya bisa menyelamatkan sementara. Hanya dengan belajar mereka bisa benar-benar mengubah nasib mereka. Karena kuil King Yun melindungi semua orang agar hidup damai, kita juga harus melindungi masa depan anak-anak. Nona, apakah Anda akan kembali untuk membuka sekolah dasar harapan? Bisa dibilang begitu. Saya ingin mengajar sekelompok anak-anak di pegunungan untuk keluar dari kebodohan, mempelajari pengetahuan baru.
Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita, hari pertama pembukaan sekolah Qingyun. Wah, apa itu kuil Qingyun? Dulu miskin sampai tidak bisa membeli celana, sekarang dibangun lebih megah daripada kantor kabupaten. Kakak, saya dengar gadis Sukinyao itu. Sekarang, setiap hari ada bos besar dari kota datang membawa uang untuk mencari kekayaan. Dia pasti punya rahasia untuk menjadi kaya mendadak. Kita ikuti dia diam-diam. Selama saya menemukan kelemahannya, saya pasti akan memerasnya habis-habisan. Terus, awasi dia. Apa yang dilakukan gadis itu dengan membawa tas besar ke belakang gunung? Gadis itu dimakan oleh roh pohon. Api biru yang menyeramkan. Pohon ini pasti sudah menjadi siluman. Suqinyao adalah monster. Pohon ini adalah pohon jahat yang bisa menuju ke tempat tinggal Peri. Suqinyao pasti sedang bertransaksi dengan makhluk di dalamnya. Bos, transaksi apa? Beberapa waktu lalu di desa kita. Bukankah ada beberapa anak yang hilang? Pasti dia memasukkan anak-anak ke dalam karung besar itu untuk dipersembahkan kepada makhluk. Bos, mari kita cepat pergi. Ada api biru yang berkobar di dalam lubang pohon itu. Suqinyao membawa karung besar berisi orang. Dia melompat masuk dengan cepat. Dia cuma seorang pendeta wanita miskin. Kenapa tiba-tiba jadi kaya? Itu semua adalah uang kotor yang berlumuran darah manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Besok kita pergi ke desa untuk menyebarkan berita. Bos, bijaksana. Besok pagi, kita pergi. Katakan bahwa beberapa ayam mati di rumah keluarga Li di pintu desa. Dan tanaman kering di rumah keluarga Zhang. Semua itu karena kesialan sejak Suqinyao menyembah pohon jahat. Selama kita mengacaukan situasi, buat semua penduduk desa takut dan membencinya. Kita bisa mengusirnya dari desa. Ambil uang dari kuil Qingyun. Bibi Wang, jangan sibuk dulu. Ada masalah. Kamu belum mendengar kan? Menjadi makhluk gaib. Pohon kuno di belakang Gunung Heilong telah sepenuhnya menjadi makhluk gaib dan membuat kekacauan. Suqinyao sudah bukan manusia lagi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dia melompat ke dalam lubang pohon yang mengeluarkan api biru itu. Dia memasukkan semua anak desa kita yang hilang. Semua dimasukkan ke dalam karung untuk memberi makan roh pohon. Tidak baik. Ada masalah besar. Semua orang, cepat berhenti. Suqinyao telah membuat marah Dewa Langit, membawa energi jahat ke desa kita. Apakah kalian tidak menyadari bahwa ayam di rumah sering sakit akhir-akhir ini? Tanaman juga tidak tumbuh dengan baik. Itu semua adalah kesialan yang dibawanya. Tidak heran, saya bilang babi di rumah saya tidak mau makan. Ternyata terkena energi jahat. Sebagian besar anak-anak di desa kita belajar di sekolah kuil Qingyun. Setiap hari, belajar seni dan ilmu dari orang-orang di sekitar Suqinyao. Bukankah ini seperti domba masuk ke mulut harimau? Tidak bisa. Harus segera mengambil anak-anak kembali. Jangan biarkan mereka mendekati makhluk itu lagi. Tidak bisa. Tidak boleh pergi lagi. Saya akan pergi ke sekolah sekarang untuk mengambil anak saya kembali. Semua orang juga cepat pergi. Cepat ambil anak-anak kalian kembali. Suqinyao, kamu adalah pembuat kekacauan di hutan. Makhluk yang menyesatkan hati manusia. Merusak desa. Membuat kekacauan di satu daerah. Cepat, keluar dan mati. Hari ini pasti akan menghancurkan kuil Qingyunmu. Membasmi iblis sepertimu. Berhenti! Kuil Qingyun adalah tempat yang suci. Bagaimana kalian bisa bertindak semena-mena? Dukun tua, minggir! Kami tidak pernah berhutang kepada kalian. Saya memberi kalian makanan, membangun rumah untuk kalian, mengajari anak-anak kalian membaca dan menulis. Di mana saya salah kepada kalian? Apakah kalian akan memperlakukan saya seperti ini? Jangan biarkan dia lari. Kejar! Bersembunyi di dalam lubang makhluk. Saya akan menghancurkan pohon ini dan membunuhmu. Chen Er adalah adik seperguruanku. Tolong selamatkan Chen Er. Dia baru berusia 8 tahun. Anak bodoh. Jalan yang sulit seperti ini, kamu menanggungnya sendirian begitu lama. Sungguh menyedihkan. Jangan takut. Mulai sekarang, dengan saya dan Jin Chen di sini, tidak ada yang bisa mengganggu kalian lagi. Saya tahu kamu khawatir tentang guru dan teman-teman di kuil Qingyun. Setelah Chen Er sembuh total dan keluar dari rumah sakit, saya akan menemanimu kembali, membantu menjelaskan semua kesalahpahaman, melindungi orang-orang yang kamu pedulikan. Tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi. Wow, ini adalah lorong waktu yang sedang runtuh. Itu bisa kapan saja sepenuhnya tertutup.
Kita tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa. Begitu lorong menghilang. Saya tidak akan pernah bisa kembali. Guru sudah tua, Lingard masih kecil. Jika mereka jatuh ke tangan Jobatian, pasti akan mati. Sekarang lorong sangat tidak stabil. Arus ruang yang kacau sedang mengamuk. Jika kamu melompat masuk sekarang, kamu tidak akan bisa mencapai kuil Qingyun. Hanya akan hancur seketika. Tunggu di sini. Saya akan mengambil peralatan. Hanya butuh 2 menit. Saya akan menemanimu kembali. Jangan takut. Saya di sini. Baik hidup maupun mati, aku akan menemanimu. Hancurkan semua sarang makhluk ini untukku. Berhenti. Kamu, dari mana asalmu? Orang aneh. Penduduk desa, dia adalah rekan si wanita jahat. Serang bersama, tangkap mereka. Mata saya. Dewa, ampunilah hidupku. Dewa telah menunjukkan kekuatannya. Mohon ampunilah hidupku. Saudara sekalian, maaf mengganggu kalian di siang hari. Sekarang saya ingin membawa kalian melihat dengan mata kepala sendiri tempat asal saya dan Qingyao yang sebenarnya. Lihatlah apa yang dipertahankan dengan sekuat tenaga untuk kalian. Lautiye, apa itu benda besar yang menakjubkan? Burung raksasa dari besi itu bisa terbang di langit tanpa mengepakkan sayap. Apakah itu gunung nasi dan lautan daging? Apakah para dewa di sana bisa kenyang tanpa harus bertani? Saudara sekalian, itu bukanlah dunia dewa. Itu adalah dunia modern, tempat saya dan Qingyao berada. Pohon kuno di belakang gunung itu bukanlah roh pohon pemakan manusia, melainkan jalur yang menghubungkan dua zaman kita. Qingyao tidak mencuri atau merampok. Dia juga tidak melakukan hal yang merugikan atau melukai orang lain. Dia menggunakan kantong aroma dan keterampilan dari Qingyun Guan untuk ditukar dengan beras, semen, dan buku pelajaran di dunia kami. Dia tidak menyakiti siapapun. Dia hanya ingin membantu semua orang. Semua yang dia lakukan adalah agar semua orang bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, agar anak-anak bisa bersekolah. Qingyao, kami yang sudah tua ini memang bodoh. Kami tertipu oleh iblis babi. Sampai percaya pada omong kosongnya dan menyakitimu. Kami minta maaf padamu. Saudara sekalian, bangunlah, bangunlah. Aku tidak menyalahkan kalian, benar-benar tidak menyalahkan. Kalian hanya tertipu oleh Zhou Batian. Hanya takut bencana, takut kelaparan. Hati kalian sebenarnya tidak jahat. Asalkan mulai sekarang kalian tidak percaya rumor. Tidak mengikuti secara buta. Menghilangkan tahayul feodal yang merugikan. Percayalah padaku, ikuti aku, dan bekerja. Aku, Su Qingyao, bersumpah kepada langit. Pasti akan membawamu menghubungkan kekuatan dua dunia. Bertani dengan baik, memperbaiki jalan, makan kenyang dan berpakaian hangat, agar anak-anak bisa bersekolah. Dengarkan Qingyao. Kami semua mendengarkan Qingyao. Juga mendengarkan putra dewa. Mulai sekarang, kalian tunjuk kemana, kami akan bertindak ke sana. Kau orang jahat yang tidak punya hati nurani. Hampir saja membunuh seluruh desa kami. Pergi dari desa kami. Jika berani melangkah ke desa ini lagi, akan kami patahkan kakimu yang satunya. Qingyao, rakyat menganggap makanan sebagai hal utama, dan air adalah yang pertama. Desa ini mengalami kekeringan selama 10 tahun. Bertani bergantung pada cuaca, mendapatkan air harus memikul. Sage, jika ingin benar-benar makmur, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah sumber air. Saya akan membantu desa ini dengan membuat sumur dalam, menjamin setiap rumah memiliki air. Sudah ditemukan, ada aliran air di bawah sini. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Tanah ini adalah tempat Feng Shui yang berharga bagi desa kami. Menggali tanah akan merusak garis naga dan mendatangkan bencana. Jika kalian ingin membuat sumur, lewati dulu tulang-tulang tua kami ini. Kakek nenek sekalian, bangunlah. Ini bukan merusak Feng Shui, ini membantu menemukan air penyelamat. Desa kita sudah mengalami kekeringan begitu lama. Tanaman di ladang hampir mati kering. Mengambil seember air harus berjalan belasan mil di jalan pegunungan. Gadis kecil, jangan bicara lagi. Aturan yang diturunkan oleh leluhur. Itu adalah garis naga. Tidak boleh dirusak selama ratusan tahun. Kamu melubangi tanah dengan besi. Itu seperti menusuk mata Raja Naga. Jika Raja Naga marah, akan terjadi kekeringan besar. Seluruh desa kita tidak akan bisa bertahan hidup. Para tetua, saya mengerti kekhawatiran kalian. Bagaimana kalau begini? Kita gali lubang dangkal untuk mencari air 3 meter dari tempat Feng Shui. Jika tidak ada air, saya akan segera menghentikan pekerjaan dan membayar untuk memperbaiki kuil sebagai permintaan maaf. Kalau keluar air, itu berarti Raja Naga juga berharap semua orang memiliki air untuk diminum. Bagaimana menurut kalian? Baik, baiklah. Lakukan seperti yang kau katakan. Saya bilang, tidak ada air. Segera hentikan.
Dewa telah menunjukkan kekuatannya. Raja Naga telah menunjukkan kekuatannya. Ini adalah air suci yang diberikan oleh Raja Naga kepada kita. Saudara sekalian, sekarang kita sudah punya air. Saya mengusulkan agar seluruh desa beralih menggunakan teknologi rumah kaca modern untuk menanam tanaman obat. Dengan cara ini, tidak hanya hasilnya tinggi, tetapi juga tidak terpengaruh oleh musim. Semua tanaman obat yang ditanam akan diangkut oleh King Yao melalui lubang pohon ke dunia modern untuk dijual. Menjamin semua orang bisa mendapatkan banyak uang. Tuan Lu, King Yao, bukan karena kami tidak percaya pada kalian. Hanya saja kami, dari generasi ke generasi, bergantung pada alam untuk makan. Menggunakan cara paling alami untuk bertani. Apa itu rumah kaca dan pupuk? Kami bahkan belum pernah mendengarnya. Jika gagal menanam, apa yang akan dimakan oleh seluruh keluarga? Kami tidak berani mengambil risiko dengan nyawa seluruh keluarga. Jika ingin mengubah pandangan yang telah ada selama ribuan tahun, harus membuat mereka melihat hasil yang nyata. Maka, kita akan membuka lahan percobaan di ladang pertanian Qingyun Guan. Paman, coba ini. Oleskan pada sendi. Efek obat ini jauh lebih baik daripada yang kita tanam sebelumnya. Sendi saya yang rematik bertahun-tahun langsung tidak sakit setelah dioleskan. Produksi begitu tinggi. Jika kita juga menanam, bukankah itu akan membuat kita kaya? Su Qingyao, Qingyao gadis, mohon ajari kami cara membangun rumah kaca, bagaimana menanam tanaman obat. kami bersedia belajar. Saudara sekalian, karena semua bersedia menanam tanaman obat untuk menghindari persaingan yang buruk dan kualitas yang tidak merata, saya mengusulkan untuk mendirikan koperasi Qingyun. Kedepannya, semua bahan baku untuk kantong aroma herbal dan perhiasan perlindungan akan disediakan oleh koperasi secara terpusat, diproduksi dan dijual secara terpusat. Koperasi akan menerapkan sistem pembayaran berdasarkan kerja dan menyisihkan 20% keuntungan sebagai dana publik untuk membangun jalan, rumah sakit, dan memberikan subsidi kepada keluarga yang kesulitan di desa. Bagus, sangat baik sekali. Bersatu untuk saling mendukung, bersatu dalam satu ikatan. Inilah cara yang benar untuk hidup jangka panjang. Saya yang pertama setuju. Benar, nenek moyang kita selalu mementingkan diri sendiri, miskin dari generasi ke generasi. Kali ini, kita mendengarkan orang tua mengikuti jalan baru. Ngomong-ngomong, koperasi sebesar ini, siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan mengelola? Tentu saja, Qingyao gadis, hanya dia yang benar-benar peduli pada kita. Baik, karena semua percaya pada saya, Su Qingyao, tidak akan mengecewakan kalian. Kak Qingyao, kabar baik. Saya berhasil mendapatkan pesanan besar kantong aroma naga senilai 100.000. Pihak lain membutuhkan barang segera, meminta agar barang dikirim dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin dalam waktu 1 bulan. Bagaimanapun, dengan begitu banyak kantong aroma, Qingyao gadis juga tidak bisa memeriksa semuanya. Kita campur sedikit rumput, bisa menghemat bahan obat yang bagus untuk dijual sendiri. Dengan cara ini, uang akan cepat didapat. Bagaimana jika ketahuan? Takut apa? Semua orang ingin mendapatkan lebih banyak uang. Siapa yang akan membocorkannya? Bagaimanapun, dengan begitu banyak kantong aroma, Qingyao gadis juga tidak bisa memeriksa semuanya. Pak Wang, jangan marah dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami akan segera memverifikasi. Siapa yang melakukan ini? Kantong aroma perlindungan dari Qingyun Guan kita digunakan untuk berdoa, melindungi, menenangkan, dan menyembuhkan. Itu adalah kehormatan bagi warga desa yang berjuang untuk bangkit dan menjadi sejahtera. Kalian berani, demi mendapatkan sedikit uang lebih, menghemat sedikit bahan obat yang bagus. Berani sekali menggunakan rumput untuk mengisi kekurangan. Ini bukan hanya mengurangi kualitas, tetapi juga merugikan dan membahayakan. Ini menghancurkan mata pencaharian seluruh desa. Ini menghancurkan jalan hidup yang susah payah kita perjuangkan. Barang yang tidak memenuhi syarat lebih baik dibakar habis dan tidak akan dibiarkan keluar untuk merugikan orang lain sedikit pun. Kali ini, ganti rugi 3 kali lipat dari pelanggan. Semua kerugian akan saya, Su Qingyao. Tanggung sendiri. Tidak akan melibatkan saudara sekalian sedikit pun. Tapi saya tegaskan di sini. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengurangi kualitas dengan sengaja, menggunakan barang berkualitas rendah sebagai pengganti yang baik, akan segera dikeluarkan dari koperasi dan tidak akan diterima oleh seluruh desa selamanya. Kami salah. Kami bersedia bekerja lembur tanpa bayaran. Uang ganti rugi akan ditanggung bersama. Pak Wang, kali ini masalah tas adalah karena pengelolaan koperasi kami yang tidak ketat, pengawasan kurang. Semua tanggung jawab ada pada saya tidak mencari alasan apapun. Nama Qingyun Ge adalah hasil kerja keras Qingyao. Setiap jahitan dan benang
yang dihasilkan dengan penuh perhatian oleh seluruh desa. Ini bukan hanya bisnis, tetapi juga hati nurani. Saya mohon agar Anda memberi kami waktu 15 hari lagi. Kami akan membuat ulang 100.000 kantong. Kualitasnya pasti lebih baik, lebih murni, dan lebih memenuhi syarat daripada sampel. Jika dikirim tepat waktu dan memenuhi standar, mohon agar Anda berbaik hati, membatalkan tuntutan ganti rugi. Jika tidak bisa, kami akan membayar ganti rugi 3 kali lipat tanpa kurang sedikit pun, tanpa ada kata lain. Baik, Pak Lu, saya mempertimbangkan demi Anda memberi kalian waktu setengah bulan lagi. Koperasi kalian berani mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki. Kejujuran ini lebih berharga daripada barang. Ini tidak bisa. Bumbu tidak merata, benang juga longgar. Harus dibuat ulang. Kali ini kita bukan sedang mengejar pengiriman. Ini tentang memulihkan reputasi. Sedikit saja meleset bisa merusak segalanya. Kita harus melakukan yang terbaik. Baru bisa dikatakan layak atas kesempatan yang diberikan orang lain. Dan agar kita bisa mempertanggungjawabkan pada hati nurani kita sendiri. Nona Lu, barang kali ini sangat sempurna, bahkan melebihi ekspektasi. Koperasi kalian berani mengakui kesalahan dan mau memperbaiki, itu lebih jujur daripada barangnya sendiri. Saya segera memutuskan untuk menandatangani kontrak kerjasama jangka panjang selama 3 tahun. Mulai sekarang, semua pesanan tas pinggan kami hanya akan diberikan kepada Koperasi Qingyun. Berhasil. Tas kita lolos. Qingyao, rumah ini sudah dibangun. Rumahnya memang indah, tapi tetap saja tidak bisa membuat orang betah tinggal. Saya sudah bolak-balik ke kota 5 atau 6 kali, sampai mulut saya kering. Begitu orang mendengar kita berada di lembah pegunungan ini, jalannya jauh, kondisinya sulit, gajinya juga tidak tinggi. Mereka semua menggelengkan kepala seperti mainan drum. Bahkan setengah guru atau dokter yang mau datang pun tidak ada. Tidak bisa merekrut. Tanpa guru, anak-anak hanya bisa kembali ke Qingyun Guan. Berdesakan di ruangan kecil dan gelap itu, tanpa dokter. Meskipun sanitasi dibangun sebaik apapun, meski bangunannya bagus, tetap saja hanya pajangan. Qingyao, ada apa? Apakah bisnis koperasi tidak berjalan lancar? Nyonya, sekolah dasar dan klinik baru di Qingyun Temple. Tidak bisa merekrut satupun guru atau dokter. Karena tidak ada yang mau pergi. Kita saja yang pergi. Nyonya, Nona, kalian mau pergi ke zaman kuno? Iya, lagi pula saya juga tidak ada kerjaan di rumah. Saya bisa mengajar anak-anak menggambar, bernyanyi, dan kerajinan tangan. Waktu muda, saya pernah jadi dokter kaki telanjang. Kemudian belajar keperawatan. Saya bisa bertugas di klinik, sambil mengajar anak-anak dasar bahasa dan matematika. Nyonya, Nona, ini terlalu merepotkan kalian. Kondisi di sana sangat sulit. Tidak ada istilah merasa tertekan atau tidak. Bisa membantu anak-anak itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi kami. Selamat datang di sekolah Qingyun Temple. Mulai hari ini, kita resmi memulai perjalanan belajar. Tuan Lu, terima kasih. Jika bukan karena Anda, Qingyun Temple dan desa ini tidak akan pernah bisa seperti hari ini. Ini semua adalah hasil dari kerja keras Anda. Anda telah mengubah nasib mereka. Bibi, luka ini tidak boleh terkena air mentah. Harus mengganti perban setiap hari tepat waktu. Semua orang harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air. Jangan sekali-kali minum air mentah. Air harus direbus sebelum diminum. Sakitnya luar biasa. Nadinya sangat kacau. Saya benar-benar tidak berdaya. Kalian bersiap-siap saja untuk urusan setelahnya. Ini adalah apendisitis akut. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, tidak akan bertahan sampai malam ini. Nyonya, saya akan membawa Pak Li kembali ke masa kini. Jangan, Pak Li sudah seperti ini. Beliau tidak kuat untuk dibawa pergi. Iya, tabib desa pun bilang tidak ada harapan. Biarkan dia pergi. Minggir, orangnya belum meninggal. Ya. Qingyao, ambil selembar papan pintu. Kita angkat dia. Usahakan tetap stabil. Baik, segera. Papan pintunya sudah datang. 1, 2, 3. Baik, seperti itu. Penyelamatan sangat tepat waktu. Operasinya sangat sukses. Pasien sudah lepas dari bahaya. Bagus sekali. Pak Li, Anda ini seperti melihat hantu atau sudah menjadi dewa. Menjadi dewa apa? Qingyao.
Dan Nyonya Shen membawa saya ke dunia atas. Menggunakan pisau yang bersinar untuk operasi. Menyelamatkan saya dari tangan Raja Yama. Ya. Ilmu kedokteran dunia atas. Itulah ilmu dewa yang sesungguhnya. Nyonya Shen, berkat akupunktur dan obat barat Anda, cedera rematik saya selama puluhan tahun ini benar-benar tidak sakit lagi. Pendeta terlalu memuji. Ini juga berkah bagi Qing Yao. Guru, saya akhirnya berhasil. Shinran, tolong cek informasi lelang khusus batu giok mentah terbaik di seluruh negeri dalam waktu dekat. Informasi lelang khusus untuk semua batu giok mentah berkualitas tinggi. Kak, sejak kapan kamu tertarik dengan batu giok mentah? Kamu biasanya tidak menyentuh barang antik atau perhiasan seperti ini. Tiba-tiba ingin membeli batu permata berkualitas tinggi. Sebenarnya ada apa? Cepat katakan. Melamar. Saya bersiap untuk melamar. Ya ampun kak, kamu serius? Saya akan memadukan berlian ungu ini dengan elemen tekstur awan dan motif pegunungan tradisional dari giok Qingyun Guan secara sempurna. Menggunakan kembali kontur kuno dari giok itu. Teknik pemasangannya harus menggabungkan kehalusan modern dan nuansa kuno. Qing Yao, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Kamu membuatku melihat kemungkinan lain di dunia ini. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku menjagamu seumur hidupku. Menjaga Qingyun Guan, menjaga tanah ini. Saya bersedia. Satu kali hormat kepada langit dan bumi, dua kali hormat kepada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Hai,